Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan rasa syukur yang tanpa batas dan segala puja dan pujian kepada Zat yang Ar-Rahman Ar-Rahim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya yang tanpa batas, karena izinnya, hidayahnya, inayahnya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa menyimak kajian, bersama-sama mencarger energi kita, mencarger keimanan kita dalam majelis ini di Positive Class, di mana kita sama-sama belajar meneladani keistimewaan dari para wanita-wanita solihah yang Allah jamin surga. Dengan harapan kita semua punya mimpi yang sama untuk bisa berkumpul bersama mereka di surganya yang tertinggi, surga Firdaus. Insya Allah, amin, Allahumma amin. Jadi kalau kita punya impian, ya berharap kepada Allah itu harus yang rakus ya, kata beberapa ulama ya, nggak boleh sungkan kalau minta sama Allah, harus yang rakus, harus yang tamak ya. Kalau minta surga, ya mintanya yang paling bagus, surga tertinggi. Kita berharap bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW, para sahabat, dan para istri beliau yang sudah dijamin surga. Dan kemudian sholawat dan salam ya kita curahkan kehadirat Rasulullah SAW. Ya kita berdoa berharap semoga kelak di akhirat nanti kita termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapat keberuntungan, mendapat syafaat dari beliau. Ya. Baik. Hari ini kita masuk ke pembahasan tentang Ibunda Hafsah, ya. Ibunda Hafsah binti Umar. Setelah kemarin kita sudah belajar meneladani keistimewaan, kesolihan, ya, istri Nabi, yaitu Aisyah, yang sebelumnya lagi kita belajar tentang Khadijah dan juga kita belajar tentang para penghulu surga, yaitu Ibu Asiyah, ya istri Firaun, kemudian Siti Maryam binti Imran, kemudian kita belajar tentang kesolihannya Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah. Ya. Nah sekarang ini sebetulnya memang betul seperti yang disampaikan Ibu Nizam ya, bahwa Hafsah ini kurang familiar dibandingkan istri Rasulullah yang lain ya, Khadijah dan Aisyah. Tapi Hafsah ini terkenal ya karena beliau ini bisa dibilang 11-12 ya sama Aisyah. Jadi istri Rasulullah yang paling solihah setelah Aisyah ya, dan punya keunggulan yang mirip dengan Aisyah yaitu kecerdasannya. Jadi istri Rasulullah yang cerdas itu yang pertama Aisyah ya, sehingga dengan kecerdasan Aisyah kita semua bisa belajar tentang hadis-hadis ya, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ya, terutama tentang ilmu fikih dan tentang rumah tangga ya, yang ada 2000-an lebih ya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Dan kemudian Hafsah ini juga sama ya. Hafsah ini punya kecerdasan yang luar biasa, di mana Hafsah ini punya keunggulan yaitu pandai membaca dan pandai menulis, di mana di zaman tersebut bagi seorang perempuan ya kemampuan untuk membaca dan menulis itu sangat langka di zaman Rasulullah di sana ya, di kota Mekah ya, di kondisi di masa jahiliyah pada saat itu. Jadi Hafsah ini dengan keunggulannya yang pandai membaca dan pandai menulis ya, maka dialah ya satu-satunya istri Rasulullah yang menuliskan ulang ya, menuliskan kalamnya Allah ya, dengan pengawasan langsung Rasulullah gitu ya, Rasulullah SAW. Makanya Hafsah binti Umar ini ya istri Rasulullah dikenal sebagai wanita penjaga Al-Qur'an ya. Jadi pada saat itu laki-laki pun untuk kemampuan membaca dan menulis langka juga. Nah, Hafsah ini ya karena kemampuan yang membaca dan menulis, dan dia menuliskan ya
kalamnya Allah, Al-Quran, isi Al-Quran dari suaminya Rasulullah, dan kemudian dia menuliskannya, ya, dan itu nanti sangat penting untuk nanti penyusunan Al-Quran, ya, di zaman khalifah setelah Rasulullah meninggal dunia, yaitu Abu Bakar, Umar, ya, ayahnya Hafsah, kemudian Utsman bin Affan, yang hari ini sampai hari ini, ya, kita bisa dengan nyaman membacanya, ya, dan itu diawali, yang paling berjasa di awal adalah Hafsah, ya, yang menuliskan ayat-ayat Al-Quran di pelepah kurma, di kulit binatang, ya, di tulang, di batu, ya. Kemudian di masa kekhalifahan Abu Bakar kemudian disusun ulang dengan lebih rapi. Ya, baik, kita mulai belajar tentang keistimewaan Hafsah. Hafsah seperti yang kita tahu, ya, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu adalah putri dari salah satu sahabat, ya, terdekat dari Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Ya, Hafsah ini adalah salah satu istri Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, dikenal memiliki kapasitas keilmuan, pemahaman, dan ketakwaan yang sangat luas. Hafsah juga ambil peranan dalam menyebarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia meriwayatkan 60 hadis dari Rasulullah dan dari ayahnya, yaitu Umar bin Al-Khattab. Pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hafsah diamanahi untuk menjadikan lembaran-lembaran tulisan Al-Quran setelah berhasil dihimpun oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Lembaran Al-Quran berada di tangan Hafsah sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan memutuskan menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Tadi sudah saya jelaskan dan jabarkan. Ya. Ini salah satu keistimewaannya Hafsah. Ya. Baik, next. Nah, tadi juga sudah saya sampaikan keutamaan Hafsah, ya, maka dia bisa menjadi tokoh utama, ya, dalam mengabadikan kalamnya Allah, ayat-ayat Al-Quran, karena dia pandai membaca dan menulis, ya. Dan beliau adalah wanita pertama yang menulis Al-Quran. Ya, sebetulnya bukan wanita, manusia pertama, ya, yang menulis Al-Quran, karena dari lisannya Rasulullah, ya. Kemudian yang menuliskannya itu adalah yang pertama adalah Hafsah binti Umar. Ya, baik, slide berikutnya. Dan Hafsah ini pun pemilik mushaf pertama. Jadi setelah oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tadi, ya, di masa kekhalifahan Abu Bakar, ya, minta dikumpulkan tulisan-tulisannya Hafsah, tulisan ayat Al-Qur'an yang ditulis Hafsah di pelepah kurma, di kulit binatang, di tulang, di batu, minta dikumpulkan, ya. Kemudian memanggil para sahabat yang pandai, yang penghafal Quran untuk dikonfrontasikan, ya, disamakan. Jadi dari based on-nya, dasarnya adalah tulisannya Hafsah, ya, untuk dikonfrontasikan ke hafalannya sahabat-sahabat. Jadi memicunya melihatnya, ya, dari tulisannya Hafsah, karena dipercaya tulisannya Hafsah ini tulisan yang paling tepat, paling lengkap, gitu, ya, dan memang lengkap, ya, lengkap sempurna, yang isinya adalah 30 juz Al-Qur'an itu, ya. Dan kemudian setelah sudah, ya, dikonfrontasikan kepada sahabat-sahabat penghafal Quran, oh sama, cocok, oh betul nih, gitu, ya. Kemudian disusun oleh Zaid bin Sabit, ya, di lembaran-lembaran kertas, ya, menjadi mushaf. Dan mushaf pertama, ya, itu diserahkan kepada Hafsah, ya, sebagai penghormatan bahwa Hafsah lah yang pertama kali menulis ayat-ayat Al-Quran, dan Hafsah menyimpan mushaf pertama yang dibuat, ya, sampai dengan akhir hayatnya, ya, Masya Allah. Oke, slide berikutnya. Nah, ini, ya, saya tampilkan, saya search, ya, bahwa telah ditemukan, ya, ini mushaf yang disinyalir ini mushaf di awal-awal, ya, di awal-awal penulisan Al-Qur'an, karena mushaf ini ditulis di kulit domba, ya. Ditulis di kulit domba. Nah, ini ditemukan ada di Inggris, ya.
di Inggris, dan ketika dihitung oleh para peneliti di sana ya, diukur ya usianya berapa, sekitar 1370 tahun yang lalu ya. Ya, kita tahu masa-masa Rasulullah ya itu 1400 tahun yang lalu ya, sekitar 1400-an tahun yang lalu Hijriah ya. Kemarin Lebaran aja 1442 Hijriah. Nah, ini usianya bukan di tahun ini ya, diukur, mungkin beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu itu sekitar berusia 1370 tahun yang lalu, dan ini ditulis di kulit domba ya, dan disimpan ya di sana di museum di Inggris ya. Masya Allah, masih tersimpan. Baik, ini sekedar pengetahuan aja ya, ternyata Allah menjaga mushaf Quran, entah ini yang pertama kali ditulis oleh Hafsah atau tidak, tapi memang ketika Hafsah yang menulis, itu diletakkannya bukan di kertas-kertas ya, tapi di kulit binatang, ada yang di tulang, ada yang di batu, ada yang di pelepah kurma. Nah, ini yang ditemukan adalah di atas kulit binatang. Baik, slide berikutnya. Nah, keunggulannya Hafsah ya. Hafsah ini ya diakui ya oleh langit ya, diakui oleh malaikat Jibril, diakui oleh Allah ya, dan malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah tentang kesolihannya Hafsah ya, bahwa Hafsah ini adalah wanita solihah, istri Rasulullah yang bertakwa, yang punya keimanan yang baik ya, yang rajin qiyamul lail ya, keunggulannya adalah itu ya, rajin sholat malam, menghidupkan malam, dan rajin berpuasa ya. Dan keistimewaan lain ya, seperti layaknya wanita solihah ya, yang senang bertaubat, yang senang bersedekah ya, yang rajin beribadah ya, itu dimiliki oleh Hafsah ya. Maka dari itu Hafsah menjadi istrinya Rasulullah, karena istrinya Rasulullah ya bisa menjadi istrinya Rasulullah ya, itu karena memang punya keistimewaan dan ketauladanan ya. Nah, ini tadi juga sudah saya sampaikan bahwa Hafsah ini istri yang paling solehah setelah Aisyah ya, Hafsah binti Umar. Nah, di kalangan para istri Nabi itu memang ya, kan Nabi berpoligami setelah Khadijah meninggal dunia ya. Nah, yang menjadi pemimpin ya para istri-istri Nabi ya, ada 11 orang ya istri Nabi, itu Aisyah ya. Karena dia paling cerdas, karena paling percaya diri, kepribadiannya pemimpin seperti yang sudah saya sampaikan di kajian mengenai Aisyah ya. Dan juga karena ayahnya, kedudukan ayahnya ya, di sisi Rasulullah, Abu Bakar itu orang pertamanya Rasulullah ya. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab. Jadi Hafsah ini dengan Aisyah memang usianya juga tidak jauh berbeda ya. Usianya berdekatan, dan Hafsah ini lahir di tahun yang sama dengan kelahiran Fatimah Az-Zahra. Jadi umurnya sama dengan umurnya putri Rasulullah, Fatimah Az-Zahra ya. Nah, menikah dengan Rasulullah di tahun ketiga Hijriah. Di tahun ketiga Hijriah itu setelah perang Badar ya. Jadi Hafsah ini karena kedudukan ayahnya juga, dan istri-istri yang lain, istri Rasulullah yang lain menghormati juga posisi ayah dari Aisyah dan Hafsah ya di sisi Rasulullah, maka Hafsah ini ya bisa dibilang wakilnya Aisyah gitu ya. Kalau istri-istri yang lain nurutnya sama Aisyah ya. Dan Hafsah ya, karena mereka seperti berdekatan, bersahabatan gitu ya, dan rumahnya pun berdekatan sama Aisyah, dan sering ibaratnya ngegengnya sama Siti Aisyah. Dan nanti ada peristiwa besar ya yang juga bisa menjadi pelajaran kita semua tentang kecemburuan Hafsah ya bersama Aisyah, yang itu nanti akan menciptakan sebuah peristiwa besar ya dalam rumah tangga Rasulullah SAW bersama Hafsah. Baik, next. Nah, keistimewaan Hafsah berikutnya adalah beliau adalah putri dari Al-Faruq umat kita ya, umat ini ya, umatnya Rasulullah SAW ya, yakni Sayyidina Umar bin Khattab ya. Sayyidina Umar bin Khattab ya, seperti yang kita tahu ya, yang mungkin pada tahun-tahun beberapa tahun lalu ya ikut nonton filmnya Omar ya. Itu cerita detail tentang kehidupan Umar bin Khattab ya. Kita tahu betapa Umar bin Khattab adalah
sahabat Rasulullah yang mulia ya dan dimuliakan ya, dan pemimpin khalifah yang juga mulia ya. Sayyidina Umar bin Khattab ini salah satu dari 4 khulafaur rasyidin, yaitu ada 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib. Kemudian ibunya, ibu dari Hafsah ya, ayahnya saja orang yang mulia ya, dimuliakan oleh Rasulullah SAW dan dimuliakan Allah ya. Ibunya, ibundanya Siti Hafsah ini adalah Zainab binti Mazhun ya. Zainab binti Maz'un ya. Zainab binti Maz'un ini saudarinya, saudari perempuannya dari sahabatnya Rasulullah yang mulia, namanya Utsman bin Mas'un, bukan Utsman bin Affan ya, ada namanya Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Ya, yang ketika meninggal dunia, ini bukti betapa Rasulullah mencintai Utsman bin Mas'un ya. Ketika Utsman bin Mas'un ini meninggal dunia, Rasulullah SAW datang dan mencium jenazahnya Utsman bin Mas'un dengan air mata yang berderai menetes sampai ke pipinya Utsman ya, pipinya Utsman bin Mas'un ya, dan itu dilihat oleh banyak sahabat ya. Dan kemudian ketika putri Rasulullah SAW wafat, yaitu Ruqayyah ya, Ruqayyah itu salah satu putrinya Rasulullah SAW dari Khadijah ya, wafat, meninggal dunia. Dan Ruqayyah ini dinikahi oleh Utsman bin Affan ya, menjadi istrinya Utsman bin Affan. Ketika Ruqayyah meninggal, putri Rasulullah SAW wafat, meninggal, Rasulullah bersabda sama sang putri ya, melepasnya gitu ya. Rasulullah menyampaikan, susullah pendahulu kami yang baik, Utsman bin Mas'un ya. Jadi Utsman bin Mas'un meninggal duluan, kemudian putrinya Rasulullah meninggal, Ruqayyah itu, dan ketika meninggal Rasulullah menyampaikan kepada jenazahnya Ruqayyah ya, susullah ya, menyusul ya, kamu menyusul orang yang mulia, pendahulu kita yang baik ya, yaitu Utsman bin Mas'un. Jadi ayahnya Umar bin Khattab itu dimuliakan Rasulullah, sahabat dekatnya Rasulullah dengan segala kemuliaannya ya. Ayahnya Hafsah ya, dan ibunya Hafsah pun berasal dari keluarga yang sangat dekat dengan Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah ya. Saudara perempuannya dari Utsman bin Mas'ud yang begitu dicintai oleh Rasulullah SAW ya. Kemudian pamannya ya, kita bicara tentang keluarganya Hafsah ya. Pamannya Hafsah ini namanya Zaid bin Khattab ya, yang hadir dalam perang Badar dan perang lainnya dan gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ayahnya Hafsah pernah berkata, Zaid bin Khattab ia mendahuluiku meraih 2 kebaikan. Ya, yang pertama, ia lebih dahulu masuk Islam, dan kemudian yang kedua dia mati syahid sebelumku. Ya, jadi Zaid bin Khattab ini adalah suami dari adik perempuannya Umar ya, yang pada saat Umar pertama kali masuk Islam ya, karena mendengarkan lantunan surat Toha ya, surat Toha yang dilantunkan oleh Zaid dan istrinya ya. Dan kemudian Umar marah ya, mau menghunuskan pedang ya, ternyata terdengarlah suara ayat Al-Qur'an itu ya, bukan terdengar, setelah menghunuskan pedang diambil, dibaca dengan seksama, kemudian hidayah masuk ke dalam hati Umar bin Khattab, dan akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam ya, dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang terdekat ya. Masya Allah. Nah, itu nasabnya Hafsah ya, punya nasab yang mulia. Ayah dan ibunya adalah berasal dari keluarga yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Baik, slide berikutnya. Nah, ini silsilah Umar bin Khattab ternyata juga ada kedekatan dengan Rasulullah SAW ya, punya jalur ya, jalur yang akhirnya dekat dengan keluarga Rasulullah SAW, yaitu dari Lu'ayyi ya. Lu'ayyi di kakek buyutnya Umar bin Khattab. Kita lihat yang sebelah kiri ini, yang dari kolom kedua dari bawah ya, itu ada Umar paling bawah ya, Umar, yang kanan Nabi Muhammad SAW ya.
Umar punya ayah namanya Khattab, ya, Muhammad, ayahnya adalah Nabi Muhammad, ayahnya adalah Abdullah, ya. Kemudian kakeknya Abdul Muthalib, di atasnya lagi ada Hashim, kemudian Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, ya, dan mereka bertemu, ya, nasabnya Umar, silsilahnya keluarga Umar dengan Nabi Muhammad SAW adalah karena mereka dalam satu kakek moyang, ya, yaitu Ka'ab, ya. Ka'ab dan Lu'ai, ya, Masya Allah, ya. Masih ada garis keturunan yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selanjutnya. Nah, ini kita bahas sedikit tentang keutamaan Umar, ya, sehingga kita bisa bisa apa menelaah, ya, bagaimana dia mendidik putrinya, ya, mendidik anak-anaknya, ya. Karena Umar sebagai seorang suami ada keutamaan dalam rumah tangga yang terkenal, ya. Nah, ini ya, ketika Umar bin Khattab dimarahi istrinya, ya, ia hanya diam, ya. Ini yang melihat salah satu sahabat dan tertuang dalam sebuah hadis, ya. Dia dimarahi istrinya, tapi Umar hanya diam mendengarkan, ya. Padahal pada saat itu Umarlah satu-satunya manusia yang setan pun takut kepadanya, ya. Kita tahu Umar bagaimana, ya, orangnya keras, ya, orangnya tegas, ya, sampai setan takut dengar suara langkah kakinya Umar, ya. Nah, ketika istrinya marah, Umar hanya diam dan menyimak semua keluh kesah istrinya. Ya, ini harapan kita semua, ya. Kalau kalau kita marah, suami diam aja gitu, ya. Tapi ya jangan ditiru istrinya, ya. Kita melihat bagaimana Umar sebagai seorang sosok pribadi, ya, seorang laki-laki, seorang pemimpin, ya, seorang imam, ya, menyikapi dalam kehidupan problema rumah tangganya. Ya, dia hanya diam menyimak semua keluh kesah istrinya. Nah, kemudian ditanya oleh sahabat, ya, kenapa Umar kok Anda diam saja padahal istri Anda ngomel, ya, mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang mungkin menyakitkan gitu, ya. Kemudian Umar sampaikan, ya, dia diam kenapa? Ya, dia sampaikan bahwa karena, ya, kata Umar, ya, karena istriku, ya, karena ia telah melahirkan anakku, menjaga dan mendidiknya, maka amarahnya tak sebesar pengorbanan yang ia lakukan untuk keluargaku. Masya Allah nih, ini Umar bin Khattab, ya, laki-laki yang tegas, ya, keras gitu, ya, tapi lembut hatinya. Masya Allah. Baik, next. Nah, ini ada kalimat bijak dari ayah dari Hafsah, ya. Ini saya kutip, ya, supaya kita juga sama-sama bisa mengambil pelajaran berharga dari kalimat ini, ya. Umar bin Khattab menyampaikan, ada kalanya orang yang memiliki masa silam paling buruk akan jadi paling baik di masa depan, ya. Ini juga karena dirinya, ya. Umar bin Khattab dulu begitu membenci Islam, begitu membenci Rasulullah SAW, ya, penentang, ya, yang salah satu penentang yang paling keras, ya. Bahkan Umar pun dulu mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, yang menganggap punya anak perempuan itu hal yang memalukan. Bahkan Umar pun pernah, ya, sebelum Hafsah lahir, Umar pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya, ya, dan itu sangat ia sesali, ya. Dan ketika Hafsah lahir, ya, beliau juga masih sangat malu, ya, tapi beberapa literatur menyampaikan, ya, bahwa seandainya Umar pada saat itu memahami bahwa kelahiran Hafsah itu adalah sebuah kemuliaan besar dalam hidupnya sebagai manusia, karena kelak putrinya ini, Hafsah ini menjadi seseorang yang istimewa di sisi Rasulullah, ya. Istri Rasulullah bukan cuma di dunia, tapi dijanjikan Allah SWT, Hafsah ini pun akan menjadi istri Rasulullah di surga, ya. Nah, ini Umar bin Khattab, ya, menyampaikan ada kalanya orang yang memiliki masa silam paling buruk akan jadi paling baik di masa depan. Ini menyemangati kita semua, ya, bahwa kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, ya. Umar bin Khattab diberi rahmat oleh Allah berupa hidayah iman dan Islam, ya. Ini pun karena doa Rasulullah
Rasulullah pada saat itu berdoa kepada Allah ya bahwa ada dua orang yang sangat Rasulullah inginkan untuk bisa masuk Islam dan membantu dia dalam berdakwah, dan mereka berdua ini adalah motor ya, motor pemimpinnya kaum Quraisy yang sangat disegani. Nah, salah satunya adalah Umar bin Khattab, dan ternyata Allah mengabulkan ya, yang Umar bin Khattab inilah yang Allah izinkan mendapatkan hidayah ya. Jadi um, Allah menyemangati kita untuk tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Seberapa buruk pun masa lalu kita ya yang ada di belakang ya, itu adalah di belakang. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita ke depannya, apapun yang terjadi di masa lalu kita, ke depannya kita berusaha untuk memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi ya, berusaha meraih Allah, lebih dekat lagi sama Allah. Fokusnya sama hal-hal baik di masa depan, karena kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan hidayah itu kita minta sama Allah ya. Baik. Next, selanjutnya kita kembali ke Hafsah ya. Ini kita masuk ke kisah cinta Hafsah. Sebetulnya riwayat tentang Hafsah ini tidak terlalu banyak ya dibandingkan Aisyah, dibandingkan Khadijah ya. Lebih kompleks kisah tentang Khadijah dan Aisyah ya. Hafsah ini cuman sekelumit ya di dalam buku rujukan yang saya jadikan referensi untuk kajian ini pun itu cuman ada 2 halaman ya. 2 lembar tentang Hafsah ya. Tapi meskipun cuman sedikit ya, kita bisa belajar banyak dari Ibunda Hafsah ini ya. Kita mulai mempelajari tentang bagaimana kisah cinta Hafsah ya. Ini berarti apa yang dilalui oleh Hafsah sampai kemudian nanti menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi Hafsah ini sebelum bersama Rasulullah ya, Hafsah ini sudah punya suami ya, yang meninggal pada saat perang Badar ya. Suami beliau ini, suaminya Hafsah ini bernama Hunais bin Huzafah ya. Hunais bin Huzafah ya. Dan Hunais bin Huzafah ini salah satu sahabat Rasulullah ya, yang sangat orang yang pertama kali masuk Islam ya, yang membela Rasulullah ya, yang ikut dalam perang Badar ya, dan mati syahid, dan orang yang baik ya. Diceritakan rumah tangga mereka berdua, Hafsah dan Hunais ini hidup bahagia ya, rumah tangga yang bahagia ya, karena berada di bawah naungan keimanan dan takwa ya. Sayyidina Hunais ini menjadi salah satu kesatria dalam perang Badar ya. Nah, ketika perang Badar selesai, menang sebetulnya ya, alhamdulillah kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Tapi setelah perang Badar, Hunais ini pulang dengan luka yang sangat parah ya. Jadi setelah pulang lukanya sangat parah dan akhirnya tidak tertolong, meninggal dunia ya. Nah, Hunais ini keistimewaannya beliau adalah sahabat yang mulia yang mengorbankan jiwa raga untuk Allah dan Rasul-Nya serta meraih keutamaan yang agung. Ya, dimakamkan di Baqi, tepat di samping makam sahabat yang mulia dari Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Maz'un ya. Mertua paman mertuanya gitu ya. Nah, pada saat Hunais meninggal, Hafsah ini masih sangat muda ya. Masih sangat muda, usianya baru 18 tahun, dan emang sedih karena kehilangan suami yang sangat dicintai, yang sangat baik ya. Dan Umar tidak tega melihat anaknya bersedih ya. Kemudian Umar berusaha bagaimana menghilangkan kesedihan Hafsah ya dengan mencarikan pengganti suami yang juga harus orang baik ya. Pertama kali yang Umar pikirkan adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar ini sahabat yang lembut ya, yang menurut Umar bisa untuk menjaga Hafsah ya, karena karakter Hafsah ini karakter yang cukup keras ya. Jadi Aisyah menyampaikan Hafsah itu versi perempuan dari Umar bin Khattab ya. Jadi Hafsah ini lantang, Hafsah ini percaya diri, Hafsah ini tegas ya. Nah, menurut Umar ya, yang paling cocok
adalah Abu Bakar untuk bisa menjadi suami Hafsah, untuk melindungi dan menjaga Hafsah. Jadi yang pertama kali didatangi oleh Umar adalah Abu Bakar ya. Tetapi ketika disampaikan maksud Umar bahwa apakah kau bersedia untuk menjadikan Hafsah istrimu gitu ya. Abu Bakar diam saja, nggak berespon, dan itu menyakiti hati Umar ya. Jadi Umar itu agak marah pada saat itu ya. Ditinggal Abu Bakar karena bukannya menjawab iya atau tidak, tapi diam aja Abu Bakar ya. Nah, kemudian datanglah ke Utsman, sahabatnya yang lain ya, sahabat Umar yang terdekat ya, setelah Abu Bakar, Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini baru saja meninggal Ruqayyah ya. Ruqayyah itu istrinya Utsman bin Affan, putrinya Rasulullah SAW ya. Baru tidak lama meninggal wafat ya Ruqayyah ya, sehingga masih dirundung duka. Ketika Umar datang ya menyampaikan maksudnya bahwa dia ingin Hafsah menikah ya, dipinang oleh sahabatnya yang baik Utsman. Utsman bilang aku pikir-pikir dulu ya. Ya, jadi diambang ya, diambangin ya. Dan Umar kecewa ya, kecewa dengan jawaban itu. Kok meragukan putriku, kok ditolak sama dua sahabatku ya. Dan pada akhirnya pun Utsman ketika bilang aku pikir-pikir dulu, beberapa hari kemudian bilang aku sepertinya tidak sedang ingin mencari istri ya, sedang masih berduka karena meninggalnya Ruqayyah. Dan akhirnya Umar sedih ya, sedih, curhat sama Rasulullah, datang kepada Rasulullah bahwa aku sudah ke Abu Bakar, sudah ke Utsman, tapi mereka menolak putriku. Memang ada apa dengan putriku gitu ya. Umar merasa tersinggung gitu ya, kok menolak gitu. Nah, kemudian Rasulullah tersenyum dan menyampaikan ya untuk Utsman ya, Utsman nanti akan mendapat pengganti istri yang lebih baik daripada Hafsah ya. Dan putrimu Hafsah, kata Rasulullah, akan mendapatkan pengganti suami yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman ya. Nah, ternyata ya setelah itu ya Rasulullah sendiri ternyata yang meminang Hafsah, yang bersedia menjadi suaminya Hafsah, yang bersedia menikahi Hafsah ya. Jadi 7 bulan setelah setelah suami Hafsah meninggal, ya Hafsah menikah dengan Rasulullah. Nah, Utsman, kenapa Rasulullah sampaikan bahwa Utsman nanti akan mendapatkan pengganti yang lebih baik daripada Hafsah? Karena akhirnya Utsman dinikahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ummu Kulsum ya, saudarinya Ruqayyah ya. Jadi masih tetap menjadi menantunya Rasulullah SAW ya, Masya Allah. Dan kemudian setelah peristiwa Rasulullah ternyata yang meminang Hafsah, dan itu menciptakan kebahagiaan tiada tara ya buat Umar ya, betapa bahagianya Umar, tidak kepikiran bahwa anaknya nanti menikah dengan Rasulullah, begitu mulianya Rasulullah. Jadi yang didatangi Umar adalah harapannya Umar adalah Abu Bakar dan Utsman sahabatnya ya, tapi tidak kepikiran Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah meminang, betapa bahagianya dia ya. Dan kemudian Abu Bakar datang ya menjabat tangan Umar, dan kemudian Abu Bakar tahu nih waktu itu Umar kesal dengan Abu Bakar karena waktu itu Abu Bakar tidak menjawab ya, hanya diam saja, dan Abu Bakar sampaikan ya, nih ya keistimewaannya Abu Bakar. Abu Bakar sampaikan kepada Umar, aku tahu kamu kesal waktu kamu melihat responku hanya diam saja. Terus Umar bilang, iya aku agak kesal waktu itu ya. Kemudian Abu Bakar bilang, aku diam karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah ya. Menyebut-nyebut artinya memang mau dinikahi begitu ya. Tapi aku tidak mau melangkahi Rasulullah ya, kata Abu Bakar. Aku tidak mau melangkahi Rasulullah. Jadi ketika engkau datang, kalau saja aku tidak pernah mendengar Rasulullah punya keinginan untuk menikahi Hafsah, ya tentu saja aku menerima lamaranmu untuk menikahi putrimu. Ya, Masya Allah, ternyata seperti itu. Ya. Baik, next selanjutnya, jadi menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini ya motif pernikahan Rasulullah seperti yang sudah kita pelajari ya di materi sebelumnya, bahwa Rasulullah kalau menikah itu bukan tentang hawa nafsunya ya, bukan dengan hawa nafsunya ya. Ada tujuan-tujuan yang itu bukan
hawa nafsunya Rasulullah ya. Jadi Rasulullah SAW mempersunting Hafsah ini ya, apa namanya, untuk ini ya, untuk mengangkat martabat ayah Hafsah, yaitu Umar bin Khattab, ya. Kemudian juga karena kasih sayangnya terhadap Umar bin Khattab, gitu ya. Bernasab dengan Umar bin Khattab. Kalau kalau dengan Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah juga yang terdekat, ya sudah dipinang Aisyah ya. Nah, ini dengan Umar ya untuk bisa kemudian mengangkat martabat Umar ya, sahabat yang disayangi oleh Rasulullah ya, maka Rasulullah pun ketika mendengar bahwa Umar ya punya kesedihan, punya keluhan, sedih melihat Hafsah yang ditinggal suami tercintanya sehingga dirundung duka, ya kemudian Rasulullah pun meminang Hafsah untuk membantu Umar bin Khattab gitu ya. Baik, teks. Nah, di dalam rumah tangga Hafsah dan Rasulullah SAW ya, penuh dengan kebahagiaan ya, penuh dengan canda tawa. Rasulullah pun sering senang menggoda Hafsah karena Hafsah ini cerdas ya. Jadi saya bilang mirip dengan Aisyah ya. Cuman karakternya lebih tegas gitu ya. Mungkin kalau bayangan saya itu agak tomboy gitu ya. Aisyah itu juga sama ya, tipe pemimpin yang dominan ya. Tapi Hafsah ini dia kalau sama Aisyah nggak berani ya. Dia kayak tadi saya bilang wakilnya Aisyah ya. Karena dia ingat ya kata-kata Umar ya. Umar mengingatkan kepada Hafsah bahwa kamu jangan pernah merasa di atasnya Aisyah ya, karena ayah pun tidak pernah merasa di atasnya Abu Bakar. Jadi ayahnya Umar bin Khattab merasa Abu Bakar tuh lebih unggul dalam hal kesolehan ya dibandingkan dengan dia. Jadi dia berpesan kepada Hafsah sama Aisyah itu juga harus menghormati Aisyah ya. Jadi Hafsah ini manut ya sama Aisyah. Nah, ini ada kisah ya, ada kisah menarik ya yang pada akhirnya Allah abadikan ya, yang menjadi penyebab turun dari surat At-Tahrim ya ayat 1 sampai ayat 6 ya, ayat 5 ya, 5 6 yang dibacakan di awal kajian ini. Ya, ini adalah karena kisah ini ya, karena peristiwa ini. Makanya ini istimewa Hafsah ya, sama juga seperti Aisyah ya. Aisyah itu dibela oleh Allah ya dengan turunnya wahyu ya yang membela Aisyah dari fitnah keji yang ditimpakan kepada Aisyah ya, di mana Aisyah difitnah berzina ya. Dan Allah membela Aisyah dengan diturunkan wahyu ayat Al-Qur'an yang panjang sekali. Nah, Hafsah ini juga ya dibela oleh Allah ya dengan diturunkan diturunkan ayat dalam Al-Qur'an ya. Dibelanya bukan di ayat Al-Qur'an At-Tahrim ya, tapi dibelanya ada di hadis ya, bahwa malaikat Jibril turun kepada Rasulullah menyampaikan ya bahwa Rasulullah harus berbaikan dengan Hafsah. Nah, ini saya melompat nih ceritanya ya. Saya ceritakan dulu ini ya, kisahnya Madu dan Hafsah. Sebetulnya ada dan kisah Madu dan Hafsah ini ya, nanti ujungnya adalah peristiwa bahwa Rasulullah pernah mentalak Hafsah ya. Pernah mentalak satu Hafsah, tapi akhirnya rujuk. Ini ada beberapa tafsir ya, asbabun nuzul ya yang berbeda ya, tapi saya pilih yang saya akan sampaikan yang paling kuat ya, yang paling kuat dan kisah ini tertuang dalam surat At-Tahrim tadi yang dibacakan ya, tentang rahasia ya. Rahasia tadi kan di surat At-Tahrim ketika dibacakan sari tilawahnya ada nama Hafsah disebut di situ ya sebagai penjelasan dan nama Aisyah ya disebut sebagai penjelasannya. Nah, ini ada ceritanya tentang madu. Jadi Rasulullah itu sangat senang ya minum madu. Ini pernah saya bahas juga tentang kecemburuan Aisyah yang terkait madu ya di penjelasan tentang Aisyah ya di materi tentang Aisyah. Jadi Rasulullah ini sangat senang madu ya, minum madu ya. Dan pada setiap sore ya, pada setiap sore setelah sholat asar sambil menunggu azan maghrib ya, sambil menunggu maghrib, Rasulullah itu punya kebiasaan berkeliling ke rumah istri-istrinya ya, berkeliling ke rumah istri-istrinya. Jadi istrinya ada 11, bukan 11-11-nya di hari yang sama. Pokoknya di sore hari berkeliling ke rumah istri-istrinya, ya mungkin
2 rumah, besoknya 3 rumah gitu ya. Tapi Rasulullah punya kebiasaan setiap sore berkeliling, ya, setiap setelah asar berkeliling ke rumah istri-istrinya, mengunjungi istrinya. Nah, ada salah satu istri beliau yang bernama Maria, ya, Maria binti Kibtiyah, itu dari Mesir ya. Jadi Maria binti Kibtiyah ini dari Mesir dan dia seorang budak ya yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ya. Nah, Maria ini di rumahnya suka menyediakan Rasulullah madu ya, dan Rasulullah sangat menyukai madu dari Maria ya. Ini cerita pertama ya. Nanti ada yang cerita kedua, versi kedua ya. Jadi ini ada memang sebetulnya tidak dijelaskan detail ya, apa sih yang terjadi sebetulnya yang menyebabkan Rasulullah mentalak Hafsah, tapi ada beberapa penjelasan dari ulama ya tentang tafsir dari surat At-Tahrim itu ya, yang tadi menjelaskan tentang menjabarkan tentang Hafsah dan Aisyah itu tadi. Yang pertama ya, jadi suka minum madu di rumahnya Maria ya, dan itu menimbulkan kecemburuan ya, kecemburuan Aisyah dan Hafsah ya. Aisyah duluan ya, karena saking saking ada madu di rumahnya Maria, Rasulullah jadi lama banget kalau di rumah Maria ya, lebih lama daripada ke rumah istri-istri yang lain. Padahal pada saat itu gilirannya ketika habis dari rumah Maria ya harusnya ke rumahnya Aisyah, ke rumahnya Hafsah gitu ya. Tapi pada saat itu begitu lama banget di rumahnya Maria, ternyata habis minum madu ya, senang minum madu di sana sehingga Rasulullah berlama-lama di sana ya. Nah, begitu tahu oh penyebabnya adalah madunya Maria, madu yang di apa namanya diberikan oleh Maria, maka Aisyah ini berkongsi sama Hafsah ya. Aisyah ini karena cemburu berkongsi sama Hafsah, Hafsah juga cemburu sama Maria ya. Berkongsi apa, bilang nanti ya, bilangin juga sama istri-istri yang lain ya, sama Zainab ya, sama Saudah gitu ya, istrinya Rasulullah yang lain. Kalau Rasulullah datang habis dari rumahnya Maria ya, kan habis makan madu tuh. Padahal Rasulullah tuh orang yang sangat bersih ya, suka bersiwak ya. Tidak mungkin ini terjadi ya. Jadi kata Aisyah ya, nanti bilang aja Rasulullah kok mulutnya nggak enak baunya gitu ya. Baunya kok tidak enak, padahal madu kan tidak ada baunya ya, malah harusnya manis gitu, bau yang enak gitu. Tapi berkongsi sama Hafsah ya, dan kemudian nanti sampaikan ke istri-istri yang lain bahwa kalau setiap Rasulullah habis dari rumahnya Maria minum madu, makan madu ya, bilang bahwa mulutnya Rasulullah tuh baunya nggak enak. Nah, gitu. Nah, ini kecemburuannya Aisyah. Ini yang kita jangan kita tiru kecemburuannya ya, dan juga bukan kemudian nanti oh berarti istri Rasulullah punya sifat buruk ya. Ya manusia ya, manusia dan tapi kita lihat bagaimana nanti mereka menyikapi teguran dari Rasulullah ya, ajaran dari Rasulullah karena kesalahan mereka, dan ini tertuang di hadis ya Bukhari dan Muslim ya, lewat Aisyah, ceritanya Aisyah ya. Dan Aisyah menceritakan sendiri, dan dengan menceritakannya sendiri Aisyah berarti sudah mengambil hikmahnya, pembelajarannya dari kesalahan yang dia lakukan ya. Begitu juga dengan Hafsah. Ya, jadi jangan ketika istrinya Rasulullah itu harusnya nggak pernah punya kesalahan, enggak ya. Dari kesalahan-kesalahan dan kekhilafan yang dilakukan oleh istri-istri Rasulullah inilah maka kita mengambil pelajaran, kita bisa meneladani karena kita pun adalah perempuan istri yang tidak sempurna, yang juga pernah cemburu, yang juga pernah melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang khilaf gitu ya. Dan dari kisah ini kita meneladani bagaimana Rasulullah kemudian mengajarkan istri-istrinya ya, dan lahirlah sebuah hukum untuk kita jadi pegangan dalam berumah tangga dan sebagai istri ya. Saya lanjutkan tentang madu tadi ya. Jadi berkongsi ya, bilang Rasulullah datang nih ya, datang kemudian bilang Rasulullah kok habis makan apa kok baunya nggak enak mulutnya gitu ya. Rasulullah apa kok enggak, cuman minum madu aku dari rumahnya Maria gitu kan. Tapi karena sudah berkongsi bilangnya seperti itu, baunya nggak enak ya. Kemudian ke Hafsah juga bilang seperti itu, ke Saudah, Zainab
Sauda Zainab juga bilangnya seperti itu, hal yang sama ya. Dan Rasulullah tahu gitu ya, bahwa ini semua terjadi karena kecemburuan istrinya ya, kecemburuan Aisyah ya, kecemburuannya Hafsah. Dan Rasulullah pun kesal ya, sedih ya, bukan kesal ya, sedih, kemudian menyendiri gitu ya, menyendiri. Rasulullah kan tahu ya, ini bohong ya, nggak mungkin karena makan madu masa mulutku bau gitu ya. Karena sedih gitu ya, Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabat yang bertanya, kenapa Rasulullah kok bersedih ya. Rasulullah sampaikan ya, mulai sekarang ya, Rasulullah nggak nyampaikan masalah rumah tangganya. Rasulullah hanya menyampaikan ke sahabat tersebut sehingga tertuang dan terabadikan dalam sebuah hadis. Rasulullah sampaikan bahwa mulai sekarang aku akan mengharamkan madu, minum madu untukku, katanya. Aku akan mengharamkan meminum madu, makan madu ya. Gara-gara istri-istrinya semuanya kok gitu berkongsi kayak gitu, bilang mulutnya bau gitu ya. Kok cemburu sampai seperti itu, sampai berperilaku seperti itu gitu ya. Jadi Rasulullah kecewa, sedih dan bilang itu, mengucapkan, aku akan mengharamkan minum madu, makan madu ya. Dan nggak akan pernah lagi mau makan madu ya. Nah, kemudian turun tuh ya malaikat Jibril ya menyampaikan ya bahwa Allah tidak suka dengan apa yang disampaikan Rasulullah, ada di surat At-Tahrim ayat 1 tadi. Kenapa ya kok engkau mengharamkan hal yang dihalalkan Allah? Ya, minum madu itu tidak haram, itu dihalalkan Allah. Kenapa engkau mengharamkannya hanya untuk menghibur atau hanya untuk membuat istri-istrimu suka gitu kan? Allah bilang seperti itu di surat At-Tahrim ayat 1 ya. Wahai Nabi, ya, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, ya. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ditegur langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril, ya. Rasulullah tentu dong, ya, langsung beristighfar, yang merasa bersalah dan kemudian membatalkan ya apa yang dia sampaikan tersebut ya. Tapi membatalkannya ya, dia kumpulkan istri-istrinya ya, dia sudah kadung menyampaikan ya kepada istrinya bahwa dia mengharamkan makan madu ya. Dan kemudian dia kumpulkan istri-istrinya kecuali Aisyah ya, kecuali Aisyah, karena nih Aisyah kan yang pertama kali memberikan ide nih untuk menyampaikan tadi supaya Rasulullah, karena cemburunya sama Maria ya, supaya Rasulullah nggak ke Maria lagi lama-lama dan nggak makan madu di Maria. Aisyah yang bilang seperti itu. Jadi Aisyah nggak diajak nih dalam pertemuan itu. Rasulullah bilang, ya aku akan mengharamkan madu, tapi kemudian Rasulullah meralat lagi, ya aku tidak mengharamkan madu, ya tapi jangan bilang sama Aisyah ya, dirahasiain. Nah, ternyata Hafsah membongkar rahasia itu ya, saking cemburunya sama Maria ya, udah seneng, oh Rasulullah mengharamkan minum madu gara-gara kita gitu ya. Tapi sekarang dia berubah lagi. Ya, tapi semua itu kan karena wahyunya Allah ya, wahyu dari Allah. Sehingga cemburu sama Maria, nanti minum lagi madu di rumahnya Maria gitu kan. Nah, Hafsah saking cemburunya, kekhilafannya dia cerita sama Aisyah gitu ya, bahwa tadi Nabi sudah bilang mengharamkan, tapi sekarang menghalalkan lagi. Nah, rahasia yang harusnya Rasul udah sampaikan, jangan diceritakan kepada Aisyah ya, peristiwa ini jangan diceritakan, nanti Aisyah akan bersedih karena Aisyah ini istri Rasulullah yang paling disayang Rasulullah ya. Nah, tapi Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Nah, begitu Rasulullah tahu, karena diberitahu sama Allah ya bahwa Hafsah menceritakan rahasia itu kepada Aisyah, ya maka Rasulullah menilai bahwa Hafsah ini adalah orang yang tidak bisa dipercaya, dan kemudian ya Rasulullah marah ya. Rasulullah mentalak Hafsah ya. Bukan marah ya, mungkin kata-katanya untuk Rasulullah tidak tepat kalau marah, kecewa ya. Kecewa dan kemudian mentalak Hafsah ya. Nah, ketika ditalak ya, Hafsah diam ya. Diam karena tahu kalau sudah Rasulullah menyampaikan itu berarti kesalahan besar nih ya. Aku sudah melakukan kesalahan besar dan adalah kerugian besar. Kalau aku sudah dinikahi Rasulullah ya, seorang manusia yang mulia, tapi kemudian aku ditalak ya, diceraikan oleh Rasulullah, itu adalah sebuah kerugian yang besar. Maka ya Hafsah diam ya, Hafsah diam, dan Umar ya, ayahnya begitu tahu
marah sekali dengan Hafsah ya. Dan apa namanya? diabadikan di surat At-Tahrim ini ya kata-katanya Umar. Dan itu Umar pun menyampaikannya bukan cuma kepada Hafsah tapi kepada seluruh istrinya Rasulullah ya. Karena pada saat itu ada riwayat yang menyampaikan ya, karena Rasulullah kecewa ya, istri-istrinya Rasulullah berkongsi ya, Rasulullah mendiamkan istri-istrinya Rasulullah ya selama 1 bulan ya, tetap diberi nafkah tapi tidak diajak bicara, tidak didatangi selama 1 bulan ya. Jadi saking kecewanya Rasulullah. Ada juga riwayat yang menyatakan itu bukan karena peristiwa madu ini, tapi karena menuntut untuk menaikkan uang belanja ya. Tapi ya jadi ada beberapa versi dari asbabun nuzul dari surat ini ya yang disampaikan oleh para ulama ya. Nah, tapi yang madu ini yang paling paling terkenal. Tapi ada lagi versi yang cerita lain apa namanya tentang Maria ya, bukan tentang madunya. Ini tadi kan tentang madu, Maria, Hafsah dan Aisyah ya. Kemudian ini ada lagi tapi bukan tentang madu, tapi tetap tokohnya adalah Hafsah, Aisyah dan Maria ya, Maria yang dicemburui oleh Hafsah dan Aisyah ya. Jadi saya stop dulu tadi pokoknya ditalak ya, tapi nanti dirujuk lagi ya, dirujuk. Tapi saya mau ceritakan versi yang lain ya, versi yang lain tentang penyebab kenapa Rasulullah mentalak Hafsah ya. Jadi pada saat suatu ketika gitu ya, Rasulullah sedang gilirannya ada di rumah Hafsah gitu ya, sedang ada di rumah Hafsah, tapi Hafsah sedang tidak ada di rumah. Nah, Hafsah sedang menemui ayahnya Umar bin Khattab ya, berbincang sama Umar bin Khattab. Nah, ternyata begitu Hafsah pulang ke rumah ya, Hafsah menemui bahwa di dalam rumahnya ya, di mana di situ ada Rasulullah, tapi kok juga ada Maria. Ada Maria yang orang Mesir ini, istri Rasulullah yang orang Mesir ini ya. Ya, kok ada di situ? Ah, cemburu sekali Hafsah ya, cemburu sekali. Dan sampai apa namanya marah dengan Rasulullah bilang bahwa apa namanya engkau tidak akan menghinaku seperti ini kalau engkau tidak menganggapku rendah gitu. Sampai ada kata-kata begitu dari Hafsah ya. Ini yang disampaikan oleh ulama ya. Kemudian Rasulullah bersedih kan ya dengan kata-kata Hafsah tersebut ya. Ini setelah Maria pergi ya, Maria pergi baru Hafsah menyampaikan itu ya. Nah, karena Rasulullah ingin menghibur hati istrinya Hafsah supaya tidak marah lagi, maka Rasulullah menyampaikan kepada Hafsah ya, Hafsah, aku akan mengharamkan Maria mulai saat ini untukku ya, sampai bersumpah untuk tidak menggauli Maria lagi ya, untuk menyenangkan hatinya Hafsah. Ya, dan itu ditegur ya, ditegur sama Allah langsung di ayat ini ya, di surat At-Tahrim ayat 1. Mengapa engkau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah? Nah, ini beda ya. Yang ini Rasulullah bersumpah untuk tidak menggauli Maria, yang satunya Rasul bersumpah untuk tidak minum madu lagi. Nah, ini ada. Tapi memang ada beberapa ulama yang bilang tidak begitu jelas penyebabnya ditalak gitu ya. Tapi itu tentang kecemburuan Hafsah ya. Nah, jadi ya setelah ngomong seperti itu kan langsung ditegur sama Allah di ayat pertama surat At-Tahrim ya. Kemudian Rasulullah pun apa namanya membatalkan itu dan kemudian menyampaikan kepada Hafsah untuk tidak menyampaikan peristiwa ini kepada semua istrinya, kepada termasuk Aisyah. Ya, Aisyah dan istri-istri yang lainnya diceritakan peristiwa ini karena peristiwa ini sampai dengan membuat Allah ya berespon sampai turun ayat 1 dari surat At-Tahrim ya. Rasulullah sampaikan kepada Hafsah, tolong nggak usah diceritain peristiwa ini sama istri-istriku yang lain, sama yang lain ya. Jaga rahasia. Disuruh merahasiakan ya peristiwa ini ya, karena Rasulullah tidak mau ada ribut-ribut lagi dan heboh-heboh lagi begitu ya. Nah, tapi Hafsah melanggar ya, Hafsah melanggar yaitu di ayat ketiga ini ya. Dan ingatlah ayat ketiga surat At-Tahrim ya. Dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya Hafsah,
Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, ya. Jadi Hafsah disuruh Rasulullah menjaga rahasia, nggak usah cerita-cerita peristiwa ini. Tapi ternyata Hafsah nggak apa namanya apa karena saking cemburunya nggak betah gitu, akhirnya cerita sama Aisyah dan akhirnya semua istri-istrinya jadi tahu, gitu ya. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah dan Allah memberitahukan peristiwa itu kepada Nabi. Ya, jadi Allah menyampaikan kepada Nabi, memberitahu, Hafsah itu nggak jaga rahasia, memberitahukan ke Aisyah. Itu Allah yang memberitahu Nabi, ya, memberitahu Rasulullah SAW. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Jadi nggak semuanya disampaikan ke Hafsah, ya, bahwa Nabi tahu apa yang dilakukan oleh Hafsah, ya, yaitu tidak menjaga rahasia. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, Hafsah bertanya kepada Nabi, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha mengetahui, Maha teliti, ya. Nah, kemudian, ya, Allah menegur Aisyah sama Hafsah nih, ya, di ayat keempat, ya, jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Ya, di ayat kelima dilanjutkan, jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhan akan memberi ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik dari kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertobat, yang beribadah, yang berpuasa, yang janda, dan yang perawan. Nah, ini kalimat, ya, yang di-capture Allah, ya, diposting ulang sama Allah, nih bahasanya Ustadz Hanan Ataki, ya. Ini kata-katanya Umar ketika marah sama Hafsah, ya. Karena tahu Rasulullah kecewa sama Hafsah dan mentalak Hafsah. Dan ini kata-kata yang bukan cuma disampaikan untuk Hafsah, tapi ke semua istri-istrinya Rasulullah. Dan Allah abadikan di ayat kelima surat At-Tahrim ini. Ya, nah, Rasulullah mentalak, ya, Hafsah bersedih, ya, diam gitu, ya, diam saja, ya, dimarah-marahin sama Umar, ya, diam aja gitu, ya, tapi, ya, kemudian turun pembelaan dari Allah, ya. Jadi Allah bukan memerintahkan Rasulullah mentalak Hafsah, ya. Allah hanya menyampaikan, memberitahu perantara wahyu di ayat At-Tahrim ini, surat At-Tahrim ini, bahwa Hafsah sudah membocorkan rahasianya kepada Aisyah, ya, padahal Rasulullah bilang pada Hafsah untuk tidak menyampaikan kepada istri-istrinya yang lain, tapi Hafsah melanggar itu, ya. Next, coba slide berikutnya. Nah, ini, ya, dibela Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak kelihatan ini, ya. Jadi dirujuk kembali, ya, setelah malaikat Jibril berkata, ya, turun, diperintahkan Allah, malaikat Jibril turun, ya, dan berkata kepada Rasulullah SAW, ketahuilah, kembalilah dengan Hafsah, karena dia adalah wanita yang ahli saum, ahli puasa, dan ahli istiqomah, dan dia adalah istrimu di surga, ya. Bukan ahli, dia adalah ahli qawwamah. Qawwamah itu ahli qiyamul lail, ya, menjaga malam, menjaga ibadah malamnya. Ya, jadi diminta Allah melalui perantara malaikat Jibril, ya, untuk merujuk Hafsah, karena disebutkan Hafsah itu orang yang sawamah, qawwamah, yang ahli saum, ya, ahli berpuasa, dan ahli qiyamul lail, ahli ibadah malam, ahli sholat malam. Dan ditambahkan bahwa Hafsah itu adalah istrimu di surga. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini semua tidak lain karena memang keutamaan-keutamaan Hafsah di balik kesalahannya yang tidak menjaga, ya, merahasia apa yang sudah disampaikan Rasulullah untuk tidak disampaikan, tapi disampaikan. Tapi di semua itu kita lihat bagaimana Hafsah merespon, ya, ketika suaminya sakit hati atau suaminya mentalak, ya, suaminya kecewa dengan dia, ya. Dan Hafsah seperti halnya Aisyah, ya, hanya menangis diam, tidak membela diri karena
Ya Pak ya, sudah yang marah itu Rasulullah udah diam aja, dan ini kita belajar keajaiban diam yang dilakukan oleh Hafsah ternyata mendatangkan pertolongan dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, next slide. Slide berikutnya. Ya. Nah, ini keajaiban diam ya di apa namanya, kisah Aisyah pun ketika Aisyah difitnah ya, sedangkan tidak punya bukti apa-apa untuk membela diri, Aisyah diam ya. Selama sebulan tidak ada wahyu yang turun ya, pada Rasulullah menanti-nanti wahyu turun untuk bisa menginfokan kepada Rasulullah, betul nggak fitnah ini gitu ya. Selama sebulan itu Aisyah memilih bersabar dengan kesabarannya dan doa yang dipanjatkan seperti doanya Nabi Ayub ya, untuk bersabar. Nah, Hafsah pun melakukan hal yang sama. Dan keajaiban diamnya Aisyah dan Hafsah ya ketika apa namanya, menghadapi peristiwa yang melukai, yang tidak menyenangkan ya, itu ternyata melahirkan keajaiban ya dan pertolongan Allah, pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala juga ya, karena keistimewaan dari Hafsah ya dan Aisyah yang ahli ibadah ya, yang keimanan dan ketakwaannya dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang apa namanya, kesolihannya luar biasa gitu ya. Nah, di sini kita belajar dari Hafsah dan Aisyah bagaimana menyikapi kecemburuan ya, cemburunya Hafsah dan cemburunya Aisyah bisa kita pelajari ya, bukan teladani ya, kita ambil hikmahnya adalah oh kita harus latihan sebagai perempuan meredam rasa cemburu dengan bijaksana ya. Katanya Ustadz Khalid Basalamah menyampaikan ya, bahwa kita itu tidak boleh cemburu kepada suami kita di hal-hal yang di luar urusan agama ya. Jadi nggak boleh cemburu sama mertua, nggak boleh cemburu sama ipar, itu cemburu yang tertolak, yang salah, yang nggak ada pahalanya. Cemburu sama madu gitu ya, seperti kasusnya Rasulullah yang sama istrinya yang lain ya, itu cemburu yang tertolak, tidak berpahala gitu ya. Yang itu kita harus melindungi diri dari hal-hal seperti itu karena setan suka ya bermain di situ, membuat kita melukai atau menyakiti pasangan kita atau suami kita, menyakiti suami kita. Jadi cemburu yang dibolehkan itu adalah berhubungan dengan agama. Misalnya kita cemburu kepada suami kita ya karena suami kita kok pulangnya malam ya, kok pulangnya malam dan sambil berinteraksi dengan lawan jenis, kok tidak menjaga adab-adab interaksi dengan lawan jenis, kok ada lawan jenis yang curhat sama suami kita. Nah, itu kita boleh cemburu karena itu melanggar agama ya, melanggar aturan agama, syariatnya dilanggar oleh suami kita. Atau kita cemburu karena suami kita ya punya aktivitas yang di situ hanya berduaan dengan teman kerjanya itu lawan jenis. Kita boleh marah di situ ya. Kita boleh cemburu artinya karena itu memang di dalam syariat itu tidak dibenarkan untuk punya perilaku seperti itu sama lawan jenis ya. Atau kita cemburu karena suami kita kok nggak ke masjid ya, nggak sholat di masjid ya. Kita cemburu kok suami kita malah bukannya ke masjid malah di rumah main game, kita cemburu ya. Nah, itu yang dibolehkan cemburu seperti itu. Tapi yang seperti ini ya, ini malah peristiwa ini menghadirkan pembelajaran berharga ya tentang rasa cemburu dari seorang istri kepada suaminya ya. Kita harus berhati-hati dan kemudian menjaga amanah ya dari suami. Bahwa ketika suami sudah bilang tidak boleh, maka kita patuh bahwa tidak boleh ya. Suami bilang jangan disampaikan, jangan diceritakan, kita harus menjaga betul bahwa kita tidak boleh menyampaikan apa yang dilarang oleh suami untuk disampaikan. Nah, ini saya kutip ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Rasulullah yang dimuliakan juga berkata, sebaik-baiknya pertolongan adalah diam. Dalam banyak keadaan, sekalipun kamu merupakan orang yang memiliki kefasihan berbicara. Ya, jadi Hafsah menyikapi apa namanya talaknya Rasulullah bukannya Hafsah membela diri ya seperti perempuan pada umumnya ya yang kita lihat di infotainment tuh ketika bercerai sama suaminya saling membuka aib gitu ya, saling menjelek-jelekkan ya, saling apa curhat-curhatan di medsos gitu ya, malah itu buruk gitu ya. Tapi Hafsah
bertakarub sama Allah ya. Begitu tahu Rasulullah mentalak dia, betapa sedih ya, tapi hanya bisa diam ya, karena ini Rasulullah loh yang berbuat. Ketika Rasulullah berbuat pasti itu hal yang bukan hal yang sepele ya. Dan diamnya Hafsah, kesabarannya melahirkan pembelaan dari Allah SWT. Begitu juga yang terjadi pada Aisyah. Ya, ini pelajarannya juga buat kita ya. Ketika banyak orang ya mencemooh gitu ya, tidak perlu kita capek-capek atau susah-susah ya, buang-buang energi membela diri kita mati-matian gitu ya, sampai kita berusaha supaya orang tersebut menghilangkan pikiran buruknya sama kita. Nah, itu cuma habis energi, hanya akan menghabiskan energi dan menghabiskan waktu ya. Cukup kita jelaskan sekali gitu ya, kalau kita memang mau menjelaskan, mengklirkan sekali aja ya dengan bahasa yang santun dan baik gitu ya, kebenarannya tanpa mencela dan mencemooh balik orang tersebut ya, kita jabarkan kebenarannya, kemudian sudah kita diam ya, diam tawakal kepada Allah, karena janji Allah bagi orang-orang yang bertawakal seperti yang ada di surat At-Tolak ya, ayat ketiga ya, di awal-awal tuh ayat, siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan keperluannya, Allah akan cukupkan keperluannya ya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah ada di surat At-Talaq juga di ayat-ayat belakang-belakangnya di ayat kedua, 4 dan 5 tuh ya. Janji Allah kepada orang yang bertakwa, yang menyelesaikan permasalahannya dengan takwa dan tawakal tadi ya. Yang tawakal sama Allah dicukupkan keperluannya. Kalau yang takwa ya Allah apa di ayat kedua surat At-Talaq ya. Allah akan bukakan jalan keluar. Ya, kalau punya permasalahan dibukakan jalan keluar. Di ayat yang keempat Allah menyampaikan ya, orang yang bertakwa, siapa yang bertakwa maka Allah akan mudahkan urusannya. Nah, ketika kita punya problem, masalah, kita menyikapinya dengan takwa, dengan tawakal, itulah yang akan Allah janjikan diberikan kepada Allah. Dan yang terakhir di ayat yang kelima, ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, ya seperti Hafsah ini. Allah hapus kesalahannya dan kemudian Allah lipat gandakan pahalanya. Jadi menyikapi persoalan bukan dengan amarah, menyikapi persoalan bukan kita pingin orang lain berpikir baik tentang kita, pingin menghilangkan semua prasangka buruk orang, itu nggak bisa, nggak mungkin. Yang bisa kita lakukan diam dalam keimanan dan ketakwaan dan ketawakalan. Maka pertolongan Allah akan datang. Nah, begitu ya. Dalam rumah tangga, kita pun banyak mengalami permasalahan-permasalahan di mana suami kita berprasangka buruk sama kita, ipar kita berprasangka buruk sama kita, mertua kita berprasangka buruk, menantu, ya, keluarga ya, dalam rumah tangga. Ya, maka ketika kita cukup menjelaskan kebenarannya, sudah cukup sekali. Ya, kita tawakal sama Allah dan kita sibuk mencas iman dan takwa, sibuk bertakwa sama Allah, maka nanti ada keajaiban dalam diamnya kita di keimanan dan ketakwaan. Maka Allah akan memberikan pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka, memberikan pembelaannya. Ya. Ini saya bicara kalau di kelas positif class yang reguler, yang pertama kali ya, saya sering men-sharekan ini pengalaman saya pribadi ya, ketika kita difitnah atau diprasangka buruk terus kita berusaha untuk membela diri, itu justru akan semakin runyam dan kita capek. Kita akan semakin kecewa, akan semakin sedih, semakin sakit hati. Ya, karena ya siapa kata Ali bin Abi Thalib juga nih ya, siapa yang mencintaimu tidak butuh penjelasanmu karena di mata dia engkau baik. Tapi siapa yang membencimu, ya maka kamu mau menjelaskan bagaimanapun sampai berbusa, dia akan tetap membencimu. Ya, jadi jangan pernah menjelaskan dirimu dengan susah payah pada siapapun karena yang mencintaimu, ya tidak membutuhkan itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu, gitu. Ya, jadi tips itu ya sekalian kita bercermin ya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing. Baik, next slide. Slide berikutnya. Nah, ini Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ya menyampaikan ya, Imam Syafi'i pernah ditanya, kenapa beliau berdiam diri dengan kaum mutakzilah yang mencaci makinya di khalayak ramai. Beliau berkata, bersikap diam dalam menghadapi orang gila adalah kebaikan pada jiwa.
Harimau di hutan itu lebih ditakuti karena diamnya, sedangkan anjing yang menyalak itu dilempar dengan batu. Diam itu juga adalah seperti perniagaan, meskipun kadang-kadang dirasakan tidak ada untung melakukannya, tetapi kita tidak rugi, dan selalu nyalah ia membawa keuntungan kepada pemiliknya. Kata-kata hikmah dari Imam Syafi'i untuk kita jadikan pedoman dalam melakukan tindakan. Semoga Allah menjadikan kita antara orang-orang yang sabar. Amin. Itu sabar ya. Orang sabar tuh kelihatan diam, tapi diamnya nggak pasif ya. Diamnya aktif, dinamis. Sabar itu bukan pasif. Sabar itu dinamis, aktif ya. Dinamis aktif apa? Bergerak ya, pikirannya nggak fokus sama yang negatif, berusaha mengingat kebaikan-kebaikan Allah, berusaha mengingat nikmat-nikmat Allah, khusyuk, meningkatkan ibadah, aktif mengikuti proyek-proyek langit, program-program kebaikan-kebaikan, ya, berkumpul dengan orang-orang yang mampu membuat dia merasa lebih positif tuh, itu aplikasi sabar, ya. Jadi kalau kita dirundung permasalahan, mau sabar itu bukan dengan pasif dan diam saja. Karena dari penjelasan psikologisnya, orang kalau punya pikiran negatif yang dominan, ya sedang mengalami peristiwa tidak menyenangkan, yang pahit, yang melukai dirinya, tapi dia diam, diam yang pasif ya di kamar, nggak mau ketemu orang, gitu ya, bengong, ngelamun, ya, minim kegiatan, itu justru akan membuat otaknya semakin sering mengingat hal-hal yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang negatif. Maka orang jadi depresi ya. Padahal depresi itu pilihan ya. Depresi itu pilihan, kita sendiri yang memilih kalau punya masalah yang pelik mau depresi atau mau tetap normal ya. Jadi kalau punya masalah pelik jangan kemudian kita memelihara perasaan sedih dan pikiran negatifnya. Kita harus bergerak bahwa aku mau sabar. Sabarku adalah dengan bergerak, ya, mencari kesibukan yang positif supaya aku merasa bermanfaat, ketemu sama orang-orang positif sehingga pikiranku bisa teralihkan dari yang negatif jadi positif. Ya, baik. Next slide. Terakhir nih ya. Nah, ini ada lebih jelas lagi ya. Jadi Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya, dia adalah wanita yang rajin berpuasa, rajin sholat malam, dan dia akan menjadi istrimu di surga. Hadis riwayat Abu Dawud ya. Jadi ini sudah label dari Allah bahwa Hafsah adalah wanita yang solihah. Baik, selanjutnya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi Hafsah binti Umar, wanita penjaga Al-Quran yang dijanjikan Allah surga, ya sudah ditetapkan sebagai istri Rasulullah di surga dan dilabel Allah sebagai orang yang ahli saum, ahli puasa, ahli sholat malam, ahli ibadah. Ya, keutamaannya beliau sangat mencintai Rasul dan selalu mencari ridhonya. Ya, dikenal sangat cerdas. Jadi setelah kejadian di talak itu, wah betul-betul Hafsah ya sangat ya menjaga sekali ya ketaatan kepatuhan ya, dan meninggal di di tahun ke-45 Hijriah di usia 63 tahun di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ya. Jadi sampai akhir hayat Rasulullah Hafsah ya menjadi istri yang setia, istri yang taat ya, istri yang sangat patuh kepada Rasulullah. Dikenal sangat cerdas ya. Kemudian Hafsah beliau jadi sebab turunnya surat At-Tahrim di ayat 1 ya. Kemudian Hafsah dikenal rajin beribadah, rajin sholat malam, dan rajin berpuasa di siang harinya. Sepeninggal Rasul, Hafsah tetap dikenal rajin dalam ibadah, termasuk juga rajin bersedekah pada fakir miskin yang membutuhkan. Kemudian keutamaan yang lain, Al-Quran yang telah dikumpulkan berawal dari masa Abu Bakar, lalu berpindah pada Umar, lalu setelah bapaknya wafat, Umar bin Khattab wafat, Al-Quran tersebut berpindah pada Hafsah. Ya. Baik, selesai ya sepertinya. Next slide, alhamdulillah selesai. Ini mungkin quote ya, yang kita pegang, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, surat An-Nur 26 ya. Maka kalau kita ingin ya kita bisa menikmati ya kebahagiaan ya, karena karena Allah sudah menjodohkan kita dengan laki-laki yang baik, dengan pasangan yang baik, maka kita berusaha fokusnya memperbaiki diri ya.
fokus memperbaiki diri, bukan fokus menyalahi orang lain untuk bisa memperbaiki diri. Ngeluhnya ke orang lain, "Kamu perbaiki diri dong," ya. Tapi fokusnya nyuruh diri sendiri, perbaiki diri. Karena ketika kamu sudah memperbaiki diri, ya maka Allah akan buat yang dekat sama kita, yang sedang bersama kita sekarang, suami kita, anak kita, itu pun akan jadi satu frekuensi dengan kita, ya. Jika Allah izinkan, Allah kasih hidayah suami kita karena betapa kita seriusnya dalam memperbaiki diri, ya. Atau ya ada kasus lain Allah malah ganti dengan yang lebih lebih baik ketika suami kita adalah suami yang menyakiti kita, suami yang menzolimi kita, ya, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Jadi fokusnya adalah memperbaiki diri, fokus memperbaiki diri, ya. Jadi saya baru aja ya ada klien ya yang dia baru kehilangan suaminya ya, baru kehilangan suaminya dan dia bersedih karena merasa bersalah ya, banyak cekcok ya dulu dengan suaminya. Tapi suaminya ini ternyata bukan ahli ibadah ya. Suaminya ini orang yang jauh dari Allah gitu ya, tidak mendidik dia ibadah ya. Kemudian ketika saya menghibur beliau bukan kemudian saya bilang, "Oh, kamu harus bersyukur karena suamimu diambil Allah karena suamimu adalah bukan suami yang soleh," bukan seperti itu ya. Ya, tapi saya menguatkan dia bahwa semua peristiwa ya keputusannya Allah adalah karena kasih sayang Allah ya. Banyak hal baik yang Allah persiapkan dalam hidup Anda ya, dalam hidup klien saya itu ya jika kita meyakini beriman ya bahwa Allah itu punya skenario yang terbaik ya, bertawakal kepada Allah. Dan kemudian fokus ya menjaga keimanan dan ketakwaan ya. Maka nanti Allah akan beri masa depan yang lebih baik ya, pengganti yang lebih baik. Begitu ya. Baik, demikian sekarang udah 14.30 ya. Saatnya untuk sesi berikutnya tanya jawab. Demikian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khair. Saya berikan sesi berikutnya untuk dihandle oleh Bu Nizam. Monggo Bu Nizam. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Bu Dian, luar biasa sekali ya. Ternyata ada sedikit tadi kata madu dan hafsah. Jadi sekarang kata tersebut bisa menjadi sebuah konotasi di madu. Jadi di madu ini berarti ada suami memiliki istri lebih dari satu gitu ya. Karena mungkin menurut mengikuti sejarah Hafsah ya, madu dan Hafsah ya. Jadi kata-kata tersebut menjadi konotasi. Baik. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada wanita tuh mungkin mempunyai problematika ya, kemudian yang lebih kompleks dibandingkan pria gitu. Jadi baiklah nanti next ini ada yang mau saya tanyakan sebetulnya. Kita masuk ke kolom chat aja ya. Ada yang bertanya di sini dari Mam Hompit ya. Izin bertanya Mbak Dian, apakah introvert termasuk ke dalam hal yang berbeda atau jelek? Karena saya termasuk tipe wanita introvert kepada suami. Apa karena saya menikah waktu dulu mungkin ya, masih belia usia 17 tahun. Silakan Bu Dian. Baik, barakallah. Hompit ya, Ukhti. Ibu Hompit atau Mbak Hompit ya? Namanya aslinya siapa nih, nggak tahu. Mungkin Pipit ya. Nah, baik, jadi tentang introvert ya. Banyak orang kemudian karena tahu nih ada jenis kepribadian introvert, ekstrovert, kemudian jadi lebih mengunggulkan salah satu dari dua kepribadian itu ya, biasanya ekstrovertnya. Jadi kita pingin kalau punya anak, anaknya ekstrovert, kita pingin jadi orang ekstrovert karena orang ekstrovert itu kok kayaknya menyenangkan, percaya diri, punya komunikasi yang baik gitu ya. Nah, padahal baik introvert maupun ekstrovert itu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing gitu ya. Jadi bukan kemudian untuk berarti orang introvert lebih jelek daripada ekstrovert. Oh enggak seperti itu ya. Jujur saya termasuk introvert ya. Saya termasuk orang introvert. Jadi introvert itu adalah bedanya ya sama ekstrovert. Orang introvert itu orang yang analisator ya, observer. Jadi dia ketika berada di tempat yang baru atau ketemu dengan lingkungan baru, suasana yang dia asing gitu ya, belum familiar, dia harus
harus observe dulu gitu ya. Jadi lebih kelihatannya diam, tapi sebetulnya diamnya karena dia observasi untuk menyiapkan diri ya, menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya gitu. Memang kelihatannya berbeda sama ekstrovert yang mau itu tempat baru, mau itu tempat familiar atau nggak familiar, orang ekstrovert kelihatannya santai selalu kayaknya bisa langsung, menyatu gitu kan, karena ceria gitu ya, banyak ngomong gitu. Tapi sebetulnya orang ekstrovert itu bisa jadi banyak ngomongnya, cerianya, aktifnya itu menutupi kecemasannya sebetulnya ya. Orang introvert ketika dia di awal diam untuk observasi, untuk menganalisa situasi, sebetulnya dia sedang menyiapkan diri ya. Ketika dia sudah tahu nih celah untuk, oh aku nyaman kok ya, oh aku bisa mengatasi situasi baru ini. Ya, kemudian kita bisa lihat oh orang introvert bisa ngomong enak juga gitu ya. Meskipun tidak cerewet misalnya, ciri-cirinya tidak cerewet. Tapi ketika dia berbicara, berinteraksi, oh bisa juga kok menyatu menyesuaikan diri ya. Itu perbedaan besarnya itu ya yang kelihatan. Jadi kalau Anda merasa Anda adalah termasuk orang introvert ya, yang akan jadi masalah memang kesulitan untuk berkomunikasi gitu ya. Dan orang yang sulit berkomunikasi bukan melulu orang introvert loh. Orang ekstrovert itu juga orang yang juga susah berkomunikasi. Ya banyak banyak orang ekstrovert yang saya temui ya, yang dia kelihatan ceria dalam, menyesuaikan diri dengan lingkungan begitu cepat, begitu mudah akrab, tapi dia susah untuk mengekspresikan perasaan. Ya, susah untuk menjabarkan atau mengkomunikasikan apa yang dia rasain, apa yang dia butuhkan gitu, karena menghindari konflik. Ada orang ekstrovert itu menghindari konflik, jadi daripada rame nggak usah diomongin. Nah, jadi kunci dari harmonisasi hubungan, relationship apapun jenisnya, mau suami dan istri, mau antar sahabat, mau sama siapapun, orang tua anak, itu memang adalah komunikasi yang baik. Jadi baik orang introvert maupun ekstrovert harus sama-sama belajar bagaimana bisa nyaman sama pasangannya, terutama kalau kita pengen rumah tangga kita baik, sama orang-orang yang kita anggap penting, sama anak kita, sama orang tua kita, harus kita memperbaiki pola komunikasi kita. Bagaimana supaya nyaman, ya? Mereka kan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang penting dalam hidup kita. Ya, kita berpikir, oh kalau kalau aku pengen hubunganku baik dengan dia, harmonis dengan dia, aku dulu yang memulai untuk membuka komunikasi yang saling menyamankan. Ya, pertama kita pelan-pelan bahas apa yang kita rasain. Ya, hari itu aku merasa sedih, hari itu aku merasa senang, kenapa sedih, sampaikan kepada suami dan kemudian feedback-nya apa supaya orang yang diajak komunikasi nyaman, kita jadi pendengar yang baik ya. Jadi bukan cuma kita yang ngomong ya, tapi ketika yang lawan komunikasi kita pas bicara kita kayak nggak mau dengerin, kayak kita potong-potong, enggak. Ya, kita berusaha jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik itu akan membuat orang yang sedang berbicara merasa dihargai, didengarkan, apa yang sedang dia bicarain dan perasaan yang dia rasain terhadap cerita yang dia sampaikan itu. Ya, jadi jangan 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 terpaku pada oh aku introvert berarti aku akan selalu punya masalah dalam hubungan. Oh bukan, enggak ya. Saya ini introvert loh. Tapi saya profesinya psikolog, saya menolong orang menyelesaikan permasalahan hidupnya, tapi saya introvert ya. Introvertnya lebih ke ketika berada di tempat yang baru dan lebih terasanya lebih lebih banyak diam gitu ya, bukan yang tipe banyak bicara dan ceria ceria every time anytime gitu ya gitu. Tapi orang introvert adalah analisator yang baik ya. Makanya di dalam jenis-jenis pekerjaan tertentu, HRD-nya yang kalau psikolog pasti akan melihat tes kepribadian. Oh, nih orang introvert, mereka akan masukkan ke dalam jenis-jenis pekerjaan yang memang cocok untuk orang introvert. Yang ekstrovert juga dimasukkan ke jenis pekerjaan yang cocok dengan karakternya ekstrovert. Bukan berarti introvert lebih buruk dari ekstrovert ataupun bukan ekstrovert lebih buruk dari introvert. Jadi hilangkan pikiran itu. Anda syukuri menjadi introvert ya. Aku introvert berarti aku orang yang lebih lebih cermat ya, suka menganalisa, lebih teliti ya itu. Begitu ya, Mbak Hompit, Mbak Pipit kali namanya itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Iya,
Ya, mungkin tadi pertanyaan dari Mbak Pipit mungkin ya, Mbak Hompit, bahwasanya introvert itu tidak selalu jelek ya, Bu Dian ya. Jadi Mhm, merupakan mhm, analisator terbaik lah gitu ya. mhm, mhm. Baik, baik. Next pertanyaan dari Adriani, Mam atau Mbak ini ya. Assalamualaikum, mohon izin bertanya Bu Dian, gimana caranya agar bisa menerapkan sifat-sifat Hafsah dalam kehidupan kita sehari-hari? Terima kasih. Masya Allah. Barakallah pertanyaannya Mbak Andriani atau Moms Andriani. Jadi sangat bagus. Yang pertama harus kita syukuri adalah kita bersyukur punya keinginan ingin meneladani beliau ya, ingin meneladani wanita-wanita yang Allah sudah label ya, udah dikabarkan sama Allah bahwa mereka adalah wanita-wanita yang sholihah ya. Itu pertama ya, pertama supaya kadang karena banyak pertanyaan gimana cara meneladani Fatimah, Aisyah, Khadijah, Hafsah. Berat sekali Bu Dian, kita kan manusia biasa nggak seperti mereka. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul ya. Nah, kenapa sih Allah menghadirkan ini ya, mengabadikan dalam hadis, mengabadikan dalam ayat Al-Qur'an, itu supaya kita meneladani, supaya kita belajar dari mereka dan berarti kita bisa sebetulnya meskipun tidak sesempurna mereka gitu ya. Tapi kita bisa belajar, bisa mempraktekannya. Makanya Allah suruh kita belajar, belajar sirah ya. Allah suruh memberikan petunjuk ya di Al-Qur'an dan di hadis bahwa ada peristiwa ini ya supaya kita bisa meneladani. Jadi pertama kita bisa kok meneladani Hafsah, tapi memang tidak sesempurna seperti beliau-beliau ini gitu ya, tidak sesempurna seperti Khadijah, Aisyah, Hafsah, Fatimah, tapi kita udah mengidolakan mereka saja, sudah berkeinginan untuk bisa ngikutin mereka aja itu sudah suatu hal yang harus kita syukuri. Itu yang pertama ya. Yang kedua ya, tidak ada kebaikan yang bisa dicapai manusia tanpa pertolongan dan izin dari Allah. Jadi setiap kali Allah kasih petunjuk, ini ada kisah teladan dari perempuan solihah. Ini saya pun ya menyampaikan materi ini saya banyak bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Allah charger lagi ilmu ya. Mungkin perbedaan saya adalah saya lebih tahu duluan daripada Anda sehingga saya memberi materi ini. Tapi dengan saya mengajar kepada Anda itu malah lebih membuat pemahaman saya lebih lagi gitu dan itu saya syukuri. Dan itu berarti cara Allah ya untuk bisa menggiring kita, mendidik kita, teladanilah perempuan-perempuan seperti ini. Jadikan yang seperti ini idolamu gitu, bukan yang lain, bukan yang jauh dari Allah, bukan yang pegangannya bukan Allah gitu ya. Seperti yang ini loh yang harusnya kamu pelajari bagaimana untuk menjadi seorang perempuan yang dicintai Allah, yang Allah sukai. Nah, begitu ya. Jadi bagaimana caranya bisa menerapkan sifat-sifat Hafsah dalam kehidupan kita ya? Pertama tadi bersyukur punya keinginan ini, kedua banyak minta tolong sama Allah untuk memudahkan kita meneladani sifat-sifat Hafsah, sifat-sifat Aisyah, sifat-sifat wanita-wanita solihah lainnya yang sudah dilabel Allah solihah. Ya. Demikian ya, Mbak Andriani, Moms Andriani. Ya, baik. Baik, mungkin bisa menjawab ya pertanyaan tadi Mam Andriani ya, bahwasanya intinya bisa meneladani sosok Hafsah ini dengan bersyukur ya dan meminta Mhm. pertolongan dari Allah bahwasanya agar kita bisa diberikan petunjuk memiliki karakter paling tidak Mhm. 1% dari sosok Hafsah Mhm. ya, Mhm. karena tadi Jadi ada mengidolakan, maksudnya punya keinginan untuk meneladani aja tuh harus kita bersyukur sekali punya punya rasa itu. Nanti Allah yang akan giring step by step, kita pelan-pelan mengikuti beliau-beliau ini, gitu ya. baik, baik. Tadi mungkin bisa diambil sedikit julukan dari sosok Hafsah ya, Sawamah dan Qawamah ya, Mam Adriani ya. Betul Sosok betul. Hafsah adalah Ahli saum ahli saum dan dan ahli ahli qiyamul qiyamul lail. lail ya. Mhm. Baik, baik kita masuk ke pertanyaan berikutnya di kolom chat dari Mam Nuning, Mam apa Mbak ya? Mhm. Baik, Bu Dian, izin bertanya, apakah kita lebih bersikap menuntut atau menyindir terus kepada suami untuk lebih banyak perhatian ke istrinya hingga sang suami berubah sesuai keinginan istri? Dan apakah umat saat ini boleh juga untuk mendiamkan istrinya
hingga 1 bulan lamanya. Sedangkan katanya kita tidak boleh tidak menyapa saudara kita lebih dari 3 hari lamanya. Oh, Masya Allah. Barakallah pertanyaannya, Bu Nini. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi yang pertama, apakah boleh bersikap kalau menyindir dengan halus ya banyak cara ya, itu masih nggak apa-apa ya. Nah, menyindir itu kayak contohnya nih, menyindir yang halus ketika kita melihat suami kok masih masih belum ke masjid ya kalau sholat, padahal kita tahu laki-laki itu wajib ke masjid, terutama subuh sama isya gitu ya. Nah, kita pingin nih suami kita sadar ya, untuk bisa memperbaiki diri ya. Sindiran kita halusnya apa? Ya, kita cetekin, misalnya kita kirim video YouTube ceramah Ustadz siapa gitu ya, tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid buat laki-laki, terutama sholat subuh dan isya. Itu sindiran halus, atau kita share BC ya, BC artikel tentang keutamaan apa namanya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah, itu sindiran yang halus. Ya, kalau sama laki-laki suami ya, itu di bahasan apa ya? Oh, bukan di sini ya, di apa komunitas lain saya mengisi ya waktu itu. Oh, di UMA ya, di UMA tentang pondok mertua ya. Tentang bagaimana kedudukan suami ya bagi seorang istri. Jadi kedudukan suami bagi seorang perempuan itu adalah pertama yang kita taati Allah, yang kedua Rasulullah, ketiga adalah suami kita. Jadi ridho Allah itu adalah ridho suami. Jadi dengan kedudukan seperti ini, maka kita harus berhati-hati ya, kalaupun kita mau melakukan sesuatu, jangan sampai itu tidak menghormati mereka ya, membuat mereka merasa tidak dihormati dan dihargai ya. Karena laki-laki juga fitrahnya punya ego ya, punya ego. Ketika banyak digurui oleh perempuannya. Nah, ini perempuan zaman sekarang tuh ya banyak tanpa sadar ya, kita mau ngasih tahu istri tapi mau ngasih tahu suami tapi kita cerewet banyak guruin gitu. Suami kita bisa diam, bisa sabar ya, tapi dalam hatinya harus kan kebalik nih gini ya. Harusnya ini aku yang ngajarin istriku, aku yang didik istriku gitu, tugasnya suami ya, kewajibannya suami. Nah, makanya kita begitu tahu hal ini ketika mau memberitahu, menyampaikan kebaikan kepada suami juga dengan cara yang tetap menjaga kehormatan dia sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai imamnya kita ya. Contohnya juga nih kita tahu kan Rasulullah itu adalah suami yang senang membantu pekerjaan istrinya di rumah ya. Rasulullah itu membantu pekerjaan rumah tangga istrinya di rumah. Nah, tapi banyak istri yang kemudian kebablasan karena tahu ini kan sunnah Rasul, tapi kok suamiku diam-diam aja di rumah, pulang kerja ya malah tidur-tiduran mungkin ya, atau malah main game ya, padahal kan pulang kerja capek ya. Nah, banyak istri yang kemudian kebablasan menyampaikan kepada suaminya, kamu tuh nggak sunnah, lihat tuh sunnah Rasulullah tuh suka membantu istri, ayo bantu aku cuci piring, ayo bantu aku ngurus anak ya. Jadi kita bosi sama suami kita memerintah suami kita untuk ya untuk melakukan sesuatu meskipun itu adalah disunahkan Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi ya ketika Rasulullah melakukan membantu pekerjaan istri-istrinya, istri-istrinya nggak ada yang nyuruh Rasulullah, ya. Coba Anda cari ya hadisnya. Ya, istri Rasulullah memerintahkan Rasulullah membantu pekerjaan mereka. Nggak ada, ya. Dan itu nggak boleh ya, kita memerintah suami melakukan, ayo kamu harus bantu aku cuci piring, kamu bantuin aku ngepel gitu. Nggak boleh memerintah. Nyindir boleh gitu ya. Nyindir tapi dengan cara yang halus ya, mau dapat pahala nggak sayang? Rasulullah ini loh pahalanya besar gitu ya. Atau, sayang kalau misalnya nggak capek, kamu ada waktu, aku senang banget misalnya kamu bantu aku cuci piring gitu. Pakai cara yang tidak menjatuhkan harga dirinya. Nah, begitu ya. Nah, jadi kalau menuntut nggak boleh ya, menuntut. Anda tahu Khadijah itu sama Allah dijanjikan rumah ya di surga yang tidak berisik ya, yang tidak ada kepayahan, tidak ada kecapean karena Siti Khadijah tuh ciri-cirinya keutamaannya tidak pernah nyusahin suaminya. Tidak pernah membuat susah suaminya. Nah, ini kan bab istri ya. Kita kalau belajar syariat itu, kalau kita sebagai istri, kita fokus belajar apa yang baik Allah perintahkan untuk istri. Tentu ada bab suami, tapi itu untuk suami.
Ya, suami yang baik adalah yang paling lembut sama istrinya. Nah, itu babnya suami ada sendiri untuk suami ya. Tapi karena sekarang ini kita para istri, kita fokus bagaimana menjadi istri yang Allah ridho, menjadi istri yang baik di mata Allah. Nah, kita belajar itu. Nanti suami kita ada pelajarannya sendiri ya. Nah, begitu. Terus itu yang selanjutnya, oh, apakah untuk mendiamkan istri 1 bulan lamanya, sedangkan katanya kita tidak boleh tidak menyapa saudara kita lebih dari 3 hari lamanya. Wah, ini saya perlu perlu belajar lagi ya. Mmm, tapi memang ada, proses ya ketika kita bermasalah sama pasangan ya, pisah ranjang gitu kan, ada proses pisah ranjang. Tapi yang pasti masa-masa rujuk itu batasnya 3 bulan, ya, tiga bulan, artinya 3 kali haid, ya. Setelah 3 kali haid, ya, itu harus ada keputusan rujuk atau enggak, gitu. 3 bulan batasnya ya. Nah, kalau udah ada keluar kata-kata talak gitu ya, aku mentalakmu, batasnya 3 bulan, kalau belum rujuk itu nanti jadi masuk otomatis talak kedua, ya, sampai nanti talak ketiga. Talak ketiga itu sudah kalau apa, nggak rujuk berarti harus ada akad nikah untuk apa, rujuk kembali itu harus menikah lagi sama orang lain baru bisa rujuk ya. Nah, ini bukan keahlian saya, ini ilmu fikih ya, cuman saya tahu, seperti itu ya. Batasnya ketika suami istri bermasalah. Nah, Rasulullah kan 1 bulan, ya 1 bulan kemudian dirujuk, ya dibaikin, tapi tetap menjalankan, memberikan nafkah gitu kan. Ya begitu ya. Coba nanti saya cari tahu lebih dalam lagi ya. Ini kan terkait sedang ngambekan gitu ya, mungkin pemahamannya Anda, Bu Nuning, Mams Nuning, kan kita nggak boleh ngambek mendiamkan lebih dari 3 hari, tapi ini urusannya tentang rumah tangga ya. Ada yang dilakukan oleh istrinya Rasulullah yang, tidak taat sama Rasulullah gitu ya, menyusahkan Rasulullah ya. Jadi didiamkan selama 1 bulan. Nah, setelah itu rujuk rujuk lagi. Ya. Coba nanti saya cari tahu lagi ya. Mhm. Mohon maaf kalau jawabannya kurang memuaskan. Baik, baik itu tadi ya mau Nuning, semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Mungkin intinya kita sebagai istri ini lebih baik mengalah mungkin ya Bu Dian ya, karena eh, kita sebagai seorang istri yang sudah berumah tangga ini kan surga ada di telapak suami. Dan tadi keajaiban diam ya, yang tadi Iya, kita belajarkan diam ya. Meskipun yang sebenarnya kita nggak salah, tapi suami kita prasangka buruk sama kita ya, kita udah jelasin tapi tetap diprasangka, ya diam. Nanti Allah yang akan menolong kita, menginfokan kepada suami kita bahwa dia salah dan akhirnya dia menyesal gitu. iya, Itu banyak 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 apa namanya keajaiban dalam diam. Ya. baik. Baik, next pertanyaan terakhir dari Mam Heni. Mam Heni, Assalamualaikum Bu Dian. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi. izin bertanya tentang jodohmu itu, cerminanmu itu gimana ya? Benar apa tidak? Kemudian tentang cerita para istri-istri yang begitu cemburu pada Rasulullah, tentang madu yang diminum Rasulullah dari Maria, padahal mereka para istri-istri yang solehah dan mulia. Bagaimana dengan saya yang kadang cemburu ke suami? Ini lagi azan ya apa Ya, itu kita dulu break dulu dengerin azan. sebentar ya. Baik, baik. Heni. Baik, Mam Heni bertanya sebentar. Oh, em, tentang jodohmu itu cerminanmu itu gimana ya? Benar apa enggak ya? Ya. Benar apa enggak ya, Bu Nizam? Ini materi positif class awal-awal nih ya. Jadi begini ya, kalau di positif class awal kita belajar tentang energi ya. Jadi dan itu makanya ya tadi ada di ayat An-Nur ya, surat An-Nur ya. Laki-laki yang baik untuk laki-laki perempuan yang baik itu ternyata representasi dari ini gitu ya, dari kajian ilmiah ini ya. Jadi manusia itu
dan alam semesta ini punya energi. Kita kalau belajar hukum fisika ya, fisika kuantum ya, bahwa energi itu akan saling tarik-menarik ya, sama yang sefrekuensi. Nah, manusia itu juga punya energi ya. Energi kita adalah dari otak kita, pikiran kita ya. Dari ilmu psikologi, kepribadian manusia itu buah dari apa yang dominan ada di pikirannya. Ketika pikirannya pikiran baik, pikiran positif, maka automatically apa yang diucapkan, tindakan-tindakannya pun dominannya baik-baik, positif-positif. Ya, tapi kalau pikiran kita dominan, mindset-nya kita adalah negatif, ya banyak trauma yang belum terselesaikan, banyak luka yang belum terobati, banyak hal yang belum termaafkan karena banyak rasa sakit di masa lalu dan kita belum bisa move on dari itu, maka itu menciptakan dominasi pikiran yang cenderung negatif. Dan itu akan mempengaruhi kepribadian kita, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bertindak. Ya, intinya kalau mau disimpulin ya gampangnya adalah orang dibedakan ya dengan kepribadian percaya diri dan tidak percaya diri itu. Mau introvert mau ekstrovert ya. Percaya diri itu orang yang nyaman dengan dirinya. Artinya dia udah menerima keseluruhan dirinya, mau itu ada luka di masa lalu, mau itu ada trauma, sakit hati, dia sudah menerima semuanya. Menjadi hal yang dia akhirnya nyaman dengan dirinya. Nah, itu percaya diri. Nah, makanya kita sangat penting untuk memperhatikan energi diri kita, ya. Energi itu buah dari mindset kita, cara berpikir. Maka di Positive Class, ya, jargonnya apa? Bahwa manusia paling positif di bumi adalah manusia yang mindsetnya paling positif, yaitu siapa? Manusia yang mindset takwa. Mindsetnya mindset orang bertakwa, ya. Karena orang bertakwa itu apa-apa yang dia pikirkan based on rules-nya Allah, based on-nya dasarnya aturannya Allah, syariatnya Allah. Begitu mengimani dan meyakini betapa syariat Allah, aturan Allah, ya perintah dan larangan Allah itu adalah hal yang harus jadi pedoman dalam hidup kita. Yang itu tertuang di Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu ya. Nah, ketika kita fokus memperbaiki energi kita, perbaiki diri berarti kan, memperbaiki cara berpikir ya, berarti kita memperbaiki diri kan, fokus perbaiki diri. Maka kita tadi kan hukum energinya gitu, yang tarik-menarik, ya, yang energi yang satu frekuensi, yang level kualitasnya sama, itu saling tarik-menarik, saling mendekati. Ya. Makanya ya ada yang bilang, oh jodoh itu cerminan dirimu. Ya, kalau mau lihat cari tahu tentang orang itu lihat aja circle pertemanannya, siapa sahabat-sahabatnya. Ya, mau kenal orang itu, cari tahu orang yang terdekat sama dia orang yang kayak gimana. Nah, itu karena cerminan, ya. Cerminan dari kita. Kita bisa nyaman sama si fulan dan jadi sahabat kita berarti memang satu frekuensi sama kita. Karena kita nyaman sama dia, sama cara berpikirnya, mindset-nya sama gitu ya. Maka kita bilang dia sahabatku, aku nyaman sama dia. Dia pun akan bilang, oh dia juga sahabatku, aku nyaman sama dia, aku sayang sama dia. Makanya Rasulullah ya dikelilingi sahabat-sahabat Rasulullah seperti apa? Sama sefrekuensi sama Rasulullah. Ya, yang beriman ya, yang bertakwa kepada Allah dan yang paling dekat sama Allah yang paling dekat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah manusia-manusia yang pada zaman Rasulullah, perjuangan Rasulullah yang paling terbaik kualitas keimanan dan ketakwaannya. Makanya ada di ring satunya Rasulullah. Ya. Maka ya kalau kita pingin dekat dengan yang baik-baik gitu ya, jadinya kesimpulannya begitu. Kita pingin dapat yang baik-baik ya, bukan sibuk menyuruh orang lain berubah. Tapi sibuk nyuruh kita berubah gitu ya. Sibuk memperbaiki kualitas diri karena nanti udah automatically ya kita kayak magnet ya narik ya yang ada di sekitar kita itu sama frekuensinya sama kita. Ya, ini menjawab kenapa ada orang kok mohon maaf ya, kok hidupnya apes gitu ya, kok hidupnya penuh masalah. Coba padahal saya nggak pernah jahatin orang Budian gitu ya. Keluhannya begitu, saya nggak pernah berbuat jahat sama orang, nggak pernah nipu orang. Tapi ya ketika dibongkar, mindset-nya tuh dominannya negatif, ibu-ibu ya, moms ya. Negatifnya apa? Dia sering ngeluh tentang dirinya, ya keluarganya. Yang difokusin tuh negatifnya, kekurangan suaminya, kekurangan anaknya, kekurangan hidupnya, ya, dan jarang bersyukur. Ya. Seringnya meratapi hidupnya, itu pikiran negatif yang juga
dahsyat ya efeknya. Jadi bukan tentang kita berbuat jahat sama orang lain, fitnah orang lain gitu ya, gosipin, bukan tentang itu aja. Itu apalagi ya energinya negatif banget kalau kayak gitu ya. Tapi kita nggak sadar bahwa kita tuh sudah punya pikiran menyimpan atau memelihara pikiran buruk tentang diri kita, hidup kita gitu ya. Apa ciri-cirinya? Tidak pandai bersyukur. Ya, seringnya ngeluh. Ya, kalau mau energi positif, mau mindset kita dirubah jadi positif, Allah sudah memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Banyak-banyaklah ingat Allah, maka hati akan jadi tenang dan tentram. Itu Allah sudah nyuruh. Ya, banyak-banyaklah bersyukur. Allah akan lipat gandakan nikmatnya. Kalau kufur, maka azabku sangat pedih. Allah sudah sampaikan bahwa orang yang nggak pandai bersyukur menderita hidupnya. Ya, maka kalau ingin memperbaiki hidup kita, ya, perbaiki dulu diri kita. Yang tadinya energi negatif jadi positif. Keajaibannya bisa begini. Bisa Allah izin, ini kan tergantung Allah ya. Ketika kita, saya suka memberikan analogi gini sama peserta positif class. Waktu dulu kita nikah sama pasangan kita, frekuensinya sama, ya mungkin sama-sama belum hijrah, ya sama-sama belum belajar agama, belum paham, sama, makanya dijodohin sama Allah. Seiring berjalannya waktu, ya Allah kasih hidayah ya. Alhamdulillah kalau dua-duanya dikasih hidayah, bahagia sekali ya. Dua-duanya dapat hidayah, dua-duanya sama-sama bergerak ya menuju Allah ya, maka itu tetap jadi jodoh yang kuat. Tapi ada kasus di mana yang Allah kasih hidayah salah satu, ya, salah satu istrinya misalnya, ya, sudah berhijrah, pengen lebih dekat sama Allah, sama agama, ya, suaminya tapi belum nih. Nah, itu sudah alarm ya, alarm dari Allah, tandanya kita nggak sefrekuensi adalah dikasih konflik dan ketidaknyamanan dulu. Dikasih ketidaknyamanan, baru habis itu konflik ya. Itu sebetulnya alarm. Allah meminta kita untuk ayo samakan frekuensi kalau ingin tetap bersama, gitu ya. Samakan frekuensi, ya. Nah, ketika tidak sama frekuensi ya pasti banyak konflik. Seperti ini kita belajar tentang ini adalah dari Ibunda Asiyah, istri Firaun ya. Itu frekuensinya beda sekali pasangan suami istri ya. Sama Firaun, Firaun menentang Allah ya, durhaka sama Allah, sangat dahsyat kedurhakaannya. Nah, Asiyahnya sama Allah dipuji sebagai salah satu wanita penghulu surga ya. Itu sudah tidak sefrekuensi, sudah tidak jodoh sebetulnya, tapi kan kesabaran Asiyah itulah yang menjadikan Asiyah kemudian ya Allah bilang dia adalah salah satu penghulu surga, wanita yang pemimpinnya di surga, Asiyah. Nah, jadi pilihannya ketika Anda dihadapkan pada, oh aku punya pasangan suami yang belum bisa diajak nih sama-sama mendekat kepada Allah ya. Anda kalau bersabar, Anda akan meneladani Asia ya, dan tidak ada yang sia-sia dari kesabaran Anda. Ya Allah akan ganti dengan pahala yang Allah janjikan kepada Siti Asia itu ya. Tapi ya ketika suami Anda adalah orang yang ya seperti Firaun dan ada di zaman sekarang ya kita boleh ya tidak berdosa untuk kemudian meninggalkannya karena dia menyuruh kita untuk durhaka sama Allah. Ya kan kita mematuhi suami kita ketika apa yang diperintahkan oleh suami kita tidak melanggar syariat. Tapi kalau suami kita sudah menyuruh kita melanggar syariat, ya kita boleh tidak patuh. Begitu ya. Begitu mungkin jawaban saya. Oh, tentang madu ya, yang kedua ini. Oh, apalagi saya, iya ya. Itu aja istri si Rasulullah bisa cemburu ya, apalagi kita ya. Makanya kita senantiasa minta pertolongan Allah dari perbuatan-perbuatan yang membuat kita menjadi istri yang tidak solihah. Artinya kita selalu meminta, ya Allah layakkanlah aku untuk menjadi istri solihah untuk suamiku, gitu ya. Berdoa terus. Ketika kita berada di sisi lemah, ya Allah kok aku cemburu ya, cemburuku kok mengganggu. Ya, kita langsung ke Allah. Ya, orang beriman itu orang yang senantiasa terkoneksi dengan Allah ya di apapun yang terjadi. Lagi bahagia ingat Allah.
berdoa sama Allah, "Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai bersyukur ya, dengan kebahagiaan ini membuat aku semakin meningkatkan kualitas ibadahku, keimananku, ketakwaanku," tuh kalau lagi dapat yang baik. Kalau dapat yang menyakitkan, misalnya kita tahu suami kita melakukan hal yang menyakitkan kita, kita berdoa justru sama Allah, angkat tangan lagi, "Ya Allah, hilangkanlah kecemburuan dalam hatiku, ya Allah, jangan jadikan kecemburuan ini membuat aku jadi berbuat hal yang buruk pada suamiku ya. Berikan aku kesabaran gitu ya, buat aku senantiasa membuat suamiku senang dan menjadi istri solihah untuknya." Itu semua apa-apa jadi doa ya. Demikian Ibu, Moms Henny, semoga bisa dipahami ya. Baik, Bu Niza, monggo. Baik, Masya Allah. Terima kasih ya kepada Moms yang sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Semoga bisa puas dengan jawaban dari Bu Dian ya. Dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan berumah tangga Moms semua ya. Baik, izinkan saya untuk menyimpulkan ya Bu Dian. Sebelum kita akhiri nanti jangan beranjak dulu, kita foto dulu. Baik, Moms Hafsah, sosok yang pantas menjadi teladan dan memberikan pernyataan tegas bahwa menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslimah. Muslimah memiliki hak untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya tanpa harus mengesampingkan kewajibannya yang lain, termasuk dalam bidang-bidang ilmu yang belum banyak diselami oleh kebanyakan perempuan. Baik, ingat Hafsah pandai dalam membaca dan menulis ketika kemampuan itu masih dianggap aneh ya untuk dimiliki perempuan-perempuan pada masa zamannya. Kemudian Hafsah juga memiliki beban psikologis, dia di usia yang masih belia 18 tahun ya Bu Dian ya, harus menjanda. Dan tentunya itu merupakan sedikit beban juga untuk dia dan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Beban psikologis lainnya yaitu pernah ditalak oleh Rasulullah. Baik, Sayyidah Hafsah ini disebut sebagai mempunyai julukan ya, sawamah atau wanita yang rajin berpuasa, dan qawamah atau wanita yang rajin melakukan sholat malam dan mendapat gelar penjaga Al-Quran. Baik, ada beberapa pesan moral yang bisa kita teladani setelah kita mengikuti dan menyimak kajian ini, bahwasanya Hafsah adalah sosok wanita yang berani, berkepribadian kuat dan tegas dalam berucap. Kemudian juga merupakan wanita yang pandai dalam membaca dan menulis, di saat wanita-wanita lain dianggap belum pantas memiliki kemampuan tersebut. Kemudian keistimewaan beliau adalah ia berhasil mengumpulkan Al-Quran karena kepandainya dalam membaca dan menulis. Al-Quran yang sebelumnya mengalami penghapusan dapat terkumpul kembali, salah satunya adalah karena Hafsah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Hafsah juga sosok yang cerdas dan tangguh. Kemudian Hafsah menjadi salah satu istri Nabi yang rajin beribadah, memperbanyak puasa dan sholat malam, bahkan hingga setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Baik, ada sedikit pantun, jangan biarkan banyak air menggenang. Tidak semua mom suka berbecek-becekan. Jika mom semangat belajar, Bu Dian bakal senang. Alhasil, kajian positif kelas jadi menarik dan menyenangkan. Baik-baik. Diam itu adalah seperti perniagaan ya, tadi saya kutip dari Imam Syafi'i ya, meskipun kadang-kadang dirasakan tidak ada untung melakukannya, tetapi kita tidak rugi dan selalu menjadikan keuntungan bagi pemiliknya. Baik Bu Dian, kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Mam, segala hal yang kami siapkan mungkin ada kurangnya. Untuk itu kami selaku penyelenggara acara memohon maaf apabila mulai dari penyambutan tadi kurang berkenan di hati Mam semua. Sekian dari kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita foto sebentar ya. Waalaikumsalam.